Ya, coba ya. Tunggu sebentar. Recorded ya. Baik. Gambar saya juga terlihat, Bu. Baik, Kak. Atau kita semua nih off cam apa gimana? Halo? Assalamualaikum. Baik, Kak. On Jelas cam, ya? on cam, on cam, Oke, Mas. jelas ya? Iya, Mas Abi on cam ya. On cam boleh. On cam. Mm. Ustadz Nur, Assalamualaikum. Masya Allah. Diundang Oke, Waalaikumsalam di baik. malam warahmatullahi itu. wabarakatuh. Ya, oke. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah, Ustadz. Itu sedang di angkasa ya. Backgroundnya luar biasa ya. Wajahmu tak terlihat. Waduh, wajah saya tidak terlihat. Iya, Masa? hanya foto. Hanya foto ya? Lagi off Kalau cam kah? coba yang di oh iya, on cam. Saya main video, oke. Salam Pak Wayan. Ya, oke. Ada ya. Nah, 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 oke, gitu. kelihatan Tapi sudah. ada di situ Ustadz Nur, ya, audiens namanya Rumah Kajian Salam. Ada gambar saya tuh. oke. Iya kan? Oh iya, Iya, ini di rumah kajian salam. betul di Rumah Kajian Salam. Wah, keren banget. Jadwal Oke, Ustadz Nur nanti ya, akhir Juli kita setting sebelum Ustadz Umroh ya. Siap. Oke. oke, Mas Abi tes suaranya Pak Wayan dulu, Mas. Minta tolong. Oke. Ya, Assalamualaikum. Bapak Wayan di mana? Waalaikumsalam. Oh Sudah iya. kedengaran aman ya? Apa kabar Pak Wayan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih ya Pak sudah berkenan untuk mengisi acara pagi ini. Ji, sama-sama. Pak. Ya. Bapak on cam apa off cam nih Pak? On cam sebentar. Lagi Ya, sebentar. baik. Selamat pagi Pak Wayan. Pagi Bu Elina. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Mas Nur apa kabar? Alhamdulillah, Teh. Apa kabar? Kumaha Teh Damang. Saya Pangesto. Alhamdulillah. Wah ini seneng ada beberapa dari grup meditasi nih Pak Wayan ada join. Iya, alhamdulillah kamu bisa ikut. Selamat pagi Pak Nur. Selamat pagi Pak Wayan, apa kabar? Selamat Sehat, bertemu. alhamdulillah sehat. Salam kenal sekalian belum pernah Ya, bertemu. salam kenal juga. Kita semua belum ada yang berkenalan di sini ya. Kita perkenalnya lewat YouTube. Kita sering dengerin Ustadz Nur lewat YouTube. Bapak Wayan juga lewat YouTube. Apalagi sejak diundang ngaji rosok kemana-mana Pak Wayan ya. Luar biasa. Bapak belum on cam. Tunggu dulu. Di spotlight. Mungkin Astu video. Pak Wayan sudah bisa on cam Pak? Nah, sudah tuh. Mungkin bisa di Ya, ya. spotlight Ya. Mbak Eka. Nah, Baik, kalau sudah silakan dimulai Mas Abi. baik, oke. Kita mulai ya Pak. Silakan. Bincang di ngopi pagi hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini, hari apa ya sekarang ya? Di hari Selasa ya. Di hari Selasa kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang. Namanya di sini programnya ngobrol pagi ya, ngobrol pagi. Ngobrol pagi berarti dengan suasana segar, dengan suasana happy, suasana fresh. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita berkumpul di ruang Zoom virtual dalam rangka untuk belajar ya, sharing, belajar Bapak Ibu sekalian agar kita mendapatkan inspirasi, agar kita mendapatkan siraman ruhani lagi setiap harinya kan gitu. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian kita kedatangan guru-guru kita spesial banget. Di sini ada Bapak Wayan. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Mas Abi. Ya. Perkenalkan Pak Wayan, saya Abi, saya ngikutin Bapak di Zoom, bukan di Zoom, di Ya. YouTube ya. YouTube ya. Saya juga sempat beli beberapa buku Bapak gitu, Oh, iya. apalagi Bapak ketika masuk ngaji Roso tuh Pak, waduh kemana-mana ya, komen-komennya luar biasa di sana.
Jadi Alhamdulillah. terima kasih banget Bapak udah memberikan banyak inspirasi kepada kita semua. Sama-sama. Terima kasih juga hari ini Bapak sudah hadir di Nurun Nabi, majelis talim kita sama-sama di sini belajar. Karena Bapak dari Bali gitu ya, agak repot kalau terbang ke Jakarta, kira-kira gitu Pak ya. Ya. Jadi mungkin disiasatinya lewat Zoom. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada Ya. perbedaan vibrasi, frekuensi ketika kita nanti sama-sama dengan teman-teman belajar ya. Terima kasih Ya. banyak Pak udah hadir. Yang kedua, guru kita juga nih ada Ustadz Nur Muhammad Nur Jabil dari Rumi Institute. Terima kasih Ustadz Nur. Beliau juga Makasih. sibuk sekali nih meluangkan waktu untuk hadir bersama kita belajar di kajian Nurul Nabi. Ustadz Nur juga udah banyak banget berbagi tentang Rumi, tentang inspirasi, tentang hikmah. Dan hari ini, kalau nggak salah, kita topiknya tentang apa nih, Bapak Ibu sekalian? Topiknya tentang cinta dan ketenangan diri, ya, tentang cinta dan ketenangan diri. Ini topik hasil renungan dari Ustadz Nur Jabir sebetulnya ya. Apa ya temanya kira-kira gitu kalau kita buka dapurnya ya. Apa temanya ya yang cocok kira-kira begitu. Maka muncullah inspirasi dari Ustadz Nur tentang cinta dan ketenangan diri. Dan topik ini mungkin sebetulnya sangat dibutuhkan di era modern, di era yang sangat komplik banget nih ya. Kita datang ke kantor, udah dihadirkan dengan pekerjaan yang bikin stres. Kita pulang ke rumah, mungkin stres lagi. Kita mungkin datang ke suatu pertemuan dan segala macamnya, banyak banget hal-hal kehidupan yang membuat kita membutuhkan gitu ya, ketenangan diri, cinta. Dan hubungannya gimana nih? Ustadz Nur sama nanti Bapak Wayan yang akan mengupas tentang cinta dan ketenangan diri. Nah, ruang ini Bapak Ibu sekalian adalah ruang buat diskusi ya, bukan kuliah gitu ya Pak ya. Karena kalau Ya. kita kuliah nanti jatuhnya ngejar SKS, ya kan? Kalau ngejar SKS kita belajar konsep. Tapi di sini lebih kepada apa sih yang bisa kita dapatkan dari Bapak Wayan dan juga dari Bapak Ustadz Nur. Tapi sambil juga kalau ada pertanyaan nanti silahkan gitu ya. Saya akan memberikan waktu dulu kepada siapa dulu ya kira-kira ya? Bapak Wayan dulu ya. Kepada yang lebih senior dulu gitu, kira begitu ya Pak ya? Iya, Pak Wayan dulu. Oh, Kalau yang bukannya dulu nanti Ustadz Nur. bukannya Pak Ustadz yang lebih senior. Ustadz ya. Ustadz dulu. Iya. Jadi karena dialog kita universal gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuka ruang kesadaran kita bertumbuh bareng-bareng. Silakan Bapak, mungkin bisa dimulai dari Bapak dulu. Bapak yang mana nih? Bapak Monggo, yang mana Pak ya? Wayan. Iya, Monggo, Bapak Pak mana ya? Wayan. Bapak Wayan dulu ya. Oh gitu. Ya. Iya. Makasih banyak Pak Ya, Kang Abi. Izin Pak Ustadz, Pak Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu, saya hari ini pertama kali masuk ke kajian Nurun Nabi Nusantara, gitu, tumben ya. Dan ketika tumben hadir di sini, tiba-tiba kaget temanya cinta dan ketenangan diri. Ya, seperti tadi pertanyaannya sama. Ini mengaitkannya kemana ya? Kok bisa seperti dua tema yang tampak terpisah gitu. Tapi ya akhirnya semesta memberikan jawaban gitu. Oh ya, benar-benar. Kan biasanya kalau orang lagi jatuh cinta itu susah mendapatkan ketenangan diri. Biasanya denyut jantungnya berdetak kencang gitu. Atau apakah cinta kemudian bisa membuat orang memiliki ketenangan diri? Kalau begitu kita mulai yang sederhana dulu, Kang Abi, Pak Ustadz. Sederhananya dari sini Bapak Ibu. Kita kalau bicara tentang cinta, simbolik dari cinta itu tentu kita sudah biasa ingat bahwa gambar dari cinta itu adalah jantung. Ya, gambarnya jantung, tapi sering disebutnya hati gitu. Menarik. Gambarnya jantung tapi disebutnya hati. Aku jatuh hati berarti jatuh cinta. Bukan aku jatuh jantung gitu. Kenapa bukan jatuh jantung sementara yang digambarnya jantung, tapi kenapa hati gitu. Tampaknya hati yang dimaksud itu bukan hati yang lever, walaupun gambar jantungnya itu maksudnya memang jantung, memang seperti itu bentuknya gitu. Dan cinta itu seperti jantung tadi memang dua belahan yang
pada akhirnya harus disatukan, belahan kanan, belahan kiri. Jadi jantung kayak gini tuh bentuknya dualitas yang menyatu gitu. Nah, terus kenapa mesti jantung? Dan kenapa ketika kita bicara tentang cinta, seringkali kita ngomongin cinta remaja dulu lah, jangan cinta jauh-jauh, nanti baru masuk yang jauh. Ketika kita masih remaja, pas mau jatuh cinta itu kenapa jantung kita berdetak kencang? Sehingga digambarkanlah jatuh cinta itu seperti jantung yang merah membara. Kenapa digambarkan jantung ketika kita mengungkapkan perasaan cinta? Karena pada saat kita mau mengucapkan cinta untuk pertama kalinya, cenderung ada rasa takut di situ, terutama takut ditolak. Nah, takut ditolak. Nah, ketika kita takut ditolak, maka muncul persiapan diri. Tubuh kita kemudian mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menghadapi penolakan dari orang yang kita ingin sampaikan, ungkapkan cinta kita. Nah, karena kalau ditolak itu kan malunya luar biasa. Nah, persiapan munculnya reaksi ego atas penolakan itu kemudian membuat jantung kita kemudian mensupport dengan cara apa? Ya, mau melarikan diri atau mau melawan kegelisahan kita. Disiapkanlah oleh jantung dengan denyut jantung yang berdebar kencang. Makanya jatuh cinta itu sering berkenaan dengan jantung yang berdetak kencang. Itu persiapan untuk menghadapi potensi penolakan. Tapi lama-lama setelah kita diterima, bahkan sudah menikah lama gitu, mungkin nggak ada berdebar-debar lagi gitu. Ya, nggak ada berdebar-debar lagi. Yang paling berdebar mungkin ketika HP diperiksa pasangan. Ya. Dan kenapa kemudian gambar jantung disebut sebagai hati? Ya, itu mengingatkan kita bahwa ketika orang bicara tentang perasaan, cenderung dia mengatakan hati yang merasakan. Padahal hati yang dimaksud itu bukan lever, ya. Tapi baiklah begini. Kalau kita menggunakan simbolik dari jantung dan hati itu, mari kita lihat makna apa yang bisa kita petik. Ketika kita berbicara tentang cinta, kita menggunakan simbol jantung dan hati. Bahwa pada dasarnya jantung itu baru hidup ketika ada yang masuk dan ada yang keluar. Dia baru hidup ketika dia bekerja sebagai pompa. Ada yang dipompa. Ketika jantung tidak memompa, maka jantung akan mati, tubuh akan mati. Nah, berkenaan dengan hal itu, makna ketika cinta dikaitkan dengan gambar jantung berarti apa? Cinta itu harus terus-menerus dipompa. Ya, dipompa seperti energi. Jadi ketika energi cinta tidak dipompa, maka kita akan mati. Nah, banyak orang berpikir bahwa setelah menjalin hubungan cinta, menjadi pasangan suami istri, mereka pikir bahwa cinta itu akan sehidup semati tanpa perlu dipompa. Sementara cinta adalah energi yang terus-menerus harus dialirkan sebagaimana halnya jantung yang harus terus-menerus dipompa. Ya, harus ada yang masuk, harus ada yang keluar. Artinya apa? Saling isi mengisi. Diisi lalu dibagi, diisi lalu dibagi. Kalau nggak ada mengisi dan membagi, maka cinta tidak akan bertahan lama. Kalau hanya ingin dicintai tanpa mencintai, maka kehidupan suami istri, kehidupan berkeluarga biasanya tidak akan langgeng. Karena hanya ingin di. Sepi-sepi aja ya berarti ya. Iya, karena hanya ingin di tapi lupa me. Kalau me itu kan aktif, kalau di itu kan pasif dalam ilmu bahasa Indonesia. Jadi jangan hanya menunggu untuk dicintai, tapi harus aktif mencintai. Itulah cara jantung memompa, karena dia akan dimasukkan, kemudian dia akan mengeluarkan. Itu gambaran jantung. Kemudian kalau kita bicara jantung dalam gambaran yang kita sering sebut hati tadi, lalu kita cobalah ambil hati bukan sebagai perasaan, tapi sebagai organ hati, yaitu lever. Fungsi lever adalah salah satunya adalah menetralisir racun-racun. Menetralisir racun. Jadi kalau ada racun yang masuk, akan dihancurkan oleh lever kita. Sehingga kalau lever kita rusak, tubuh gampang keracunan. Nah, dalam proses seperti ini, kita bisa melihat makna di balik hati dijadikan simbol dari cinta.
Artinya apa? Cinta hanya bisa bertahan kalau kita mampu menetralisir racun-racun yang masuk dalam kehidupan cinta kita. Ya, kalau tidak seperti itu, maka perasaan-perasaan negatif, kecurigaan, ya, saling apa namanya, saling dengan pasangan sendiri saling curiga, saling menuntut. Pokoknya perasaan-perasaan negatif kalau tidak dinetralisir itu bisa beracun bagi kehidupan cinta. Nah, kita sudah berbicara tentang makna cinta yang digambarkan sebagai jantung hati tadi. Ya, ya, Satu ya. sebagai jantung sebagai pompa, bahwa cinta harus terus dipompa kalau mau tetap hidup. Yang kedua, cinta harus disertai dengan kemampuan seperti lever hati kita untuk menetralisir apa namanya racun-racun yang masuk dalam kehidupan cinta. Itu Ya, yang ya. kemudian berkenaan dengan simbol. Nah, lalu kita masuk ke dalam cinta yang berkenaan dengan ketenangan diri. Tapi sebelum masuk kepada cinta dan ketenangan diri, kita paham bahwa cinta itu juga bisa menggelisahkan. Bukan hanya ketenangan diri. Cinta itu juga bisa menggelisahkan. Contoh nih, suami istri yang saling mencintai bisa menciptakan kemelekatan dan rasa takut kehilangan. Sehingga dikit-dikit bisa menimbulkan kecurigaan kalau pasangannya masing-masing tampaknya melirik sana, lirik sini. Nah, akhirnya kemelekatan itu membuat susah tidur. Ya, pasangan datang terlambat, dipikirkan. Pasangan tidak ngangkat telepon, menjadi pemikiran. Jadi gelisah malah. Gitu. Itu cinta pada suami istri. Cinta pada anak sama. Ya. Ketika si anak mulai remaja dan mulai tidak mau lagi mengikuti apa kata orang tua, mulai orang tua gelisah. Ya, aku mencintai anakku tulus, tapi anakku kok lupa kepadaku. Nah, mulai gelisah lagi hidupnya. Ya. Nah, cinta-cinta yang melekat seperti itu gampang menciptakan kegelisahan hidup. Ini cinta yang menggelisahkan. Jadi hati-hati. Ketika cinta tampak menggelisahkan, tanda-tanda ada kemelekatan yang terlalu kuat digenggam oleh perasaan cinta itu. Nah, jadi takut kehilangan, takut dikhianati. Ketika pasangan lupa dengan ulang tahun kita, lalu tiba-tiba merasa tidak dicintai lagi. Apalagi ketika sudah masuk mau menopause, gitu. Mulai merasa kamu kok jarang sekali sih mengucapkan kata cinta. Nah, ini cinta-cinta yang berkenaan dengan rasa cinta yang love seperti itu. Tapi kalau cinta yang menenangkan itu seperti apa? Nah, kalau kita bicara tentang cinta yang bisa menenangkan, maka kita bicara tentang cinta yang unconditional love, cinta yang tanpa syarat. Nah, ini yang susah. Ya. Cinta yang tanpa syarat. Kalau kita bisa memiliki cinta yang tanpa syarat, tidak harus bersama, tidak harus saling ini, tidak harus saling itu. Pokoknya tidak ada syarat apa-apa. Itulah cinta yang tulus. Karena di balik cinta yang tulus pasti ada cinta yang ikhlas menerima apapun adanya. Kemudian cinta yang sabar, bertumbuh bersama waktu, dan cinta yang pasrah untuk berserah kepada kekuatan cinta itu sendiri. Nah, ada tulus, pasrah, sabar, dan ikhlas. Itu semuanya adalah cinta yang syarat-syaratnya adalah nol, sehingga disebut sebagai cinta tanpa syarat atau unconditional love. Nah, bicara cinta lebih dalam lagi, supaya kita mendapatkan ketenangan dari cinta itu dan tidak gelisah, tentu kita harus berbicara tentang cinta yang tidak usah keluar dulu. Belajar cinta ke dalam. Ya, karena ada cinta keluar, ada cinta ke dalam. Ada cinta yang menenangkan, ada cinta yang menggelisahkan. Sekarang kita bicara tentang cinta yang ke dalam dulu sebelum kita mengarah kepada cinta yang keluar. Kalau kita bicara tentang cinta yang ke dalam, setidak-tidaknya kita harus mengenal diri kita yang 3, yang 4 bahkan. Yang satu, kita mengenal diri kita sebagai tubuh, sebagai pikiran, sebagai ego, dan sebagai jiwa. Sebagai roh lagi satu. Banyak ini, nanti pelan-pelan kita lihat ya. Kalau kita bicara tentang cinta kepada tubuh, pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita sudah benar-benar bisa mencintai tubuh kita agar kita tenang? Nah, kebanyakan kita kan tidak mencintai tubuh kita. Ya. Kita berikan tubuh kita makanan yang tidak benar, maka kita menjadi cemas. Ya, oleh kegelisahan kita. Kita mencintai tubuh kita, tapi kita memberinya makanan-makanan yang seharusnya tidak dimakan oleh dia.
Akhirnya kita gelisah oleh kemungkinan-kemungkinan di masa depan, kita akan sakit oleh apa yang kita makan, kita minum, kita hirup. Nah, jadi kalau cinta yang benar itu adalah cinta kepada tubuh dengan memberikannya makanan, minuman, oksigen, kemudian istirahat yang benar sehingga dia mendapatkan kondisi yang tidak membuat kita cemas akan penyakit, akan kematian gitu. Tapi kalau kita salah dalam mencintai tubuh kita, apalagi tidak mencintainya, harusnya istirahat kita berikan kerja, karena kita workaholic. Harusnya kita kasih makan yang cukup, kita berikan makanan berlebihan, banyak gula, banyak kolesterol, dan seterusnya. Nah, ini akhirnya apa? Kita kemudian cemas, melihat orang lain sakit, kita takut. Ya, kecintaan kita kepada tubuh kita yang berlebihan seperti tadi malah menyebabkan kita bisa gelisah tidur kita. Nah, kemudian cinta kepada pikiran. Sama seperti tubuh. Kepada tubuh apa yang kita berikan? Nah, kepada pikiran apa yang kita berikan? Apakah kita sudah cukup mencintai pikiran kita dengan memberinya pengetahuan yang benar, bukan pembenaran. Ya, karena banyak sekali bahkan dalam ajaran-ajaran agama, kita mendapatkan ajaran-ajaran yang pembenaran, bukan kebenaran. Sehingga akhirnya kita gelisah. Oh, kalau saya tidak sembahyang, apa yang terjadi? Nanti saya kena neraka. Kalau saya tidak berbuat baik, apa yang terjadi? Nanti saya kena neraka. Akhirnya berbuat baiknya bukan karena ketulusan, tapi karena takut neraka dan ingin surga. Gelisah lagi. Kayaknya tabungan karma baik saya belum banyak ini. Saya harus berbuat baik. Akhirnya berbuat baik demi sesuatu, bukan karena ketulusan. Gelisah lagi hidupnya. Gitu. Nah, tapi kalau orang mencintai pikirannya dengan benar, dia memberikan pengetahuan-pengetahuan yang penuh kebenaran. Sehingga dengan kebenaran itu dia tahu apa yang harus didapatkan. Nah, pikiran juga dibagi dua, ada rasa dan rasio. Apakah pikiran sudah diberikan rasio yang benar untuk membandingkan, untuk menganalisa, diberikan kecerdasan yang benar? Lalu perasaannya apakah sudah diberikan makanan yang benar? Apakah hanya diberikan perasaan iri hati, dengki, marah, lalu ketidakjujuran, ketidaksetiaan pada diri sendiri, dan seterusnya? Nah, kalau kita mencintai tubuh kita tapi memberinya racun, kalau kita mencintai pikiran kita dan banyak memberinya racun, sebenarnya kita tidak mencintainya. Kita malah membuat dia menjadi sumber kegelisahan kita sendiri. Nah, agama sudah banyak mengajarkan bagaimana harus berpikir yang baik, hindari pikiran-pikiran yang buruk, yang culas, yang pembohong, dan seterusnya. Sudah banyak diajarkan seperti itu. Cuman kita belum melakukannya banyak. Nah, apakah kemudian kita juga mencintai ego kita? Kebanyakan kita mengatakan ego itu buruk. Sementara ego adalah reaksi yang merupakan mekanisme pembelaan dari diri kita sendiri. Begitu perasaan kita merasa akan tersakiti, maka ego bereaksi. Ego itu adalah sistem imun dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita dilengkapi dengan sistem imun untuk mengatasi kuman-kuman penyakit. Sesuatu yang dianggap berpotensi menimbulkan penyakit pada tubuh, maka akan direspon oleh sistem imun kita, membuat kita melawan atau melarikan diri. Contoh melawannya itu apa? Kalau kita merasa dingin akan menyakiti kita melawan dengan membuat api atau menghangatkan tubuh dengan jaket tebal. Atau melarikan diri dari kondisi yang membuat kita dingin. Ya, jadi menjauhi tempat yang dingin. Itu reaksi imunitas kita. Atau kalau ada virus yang masuk, maka kita usir dia keluar. Usir dia keluar, kita hindari, maka kita bersin, kita batuk. Kalau dia masuk lewat makanan, maka kita buang dengan diare atau kita buang dengan muntah. Tapi kalau dia sampai masuk, kita lawan dengan sistem imun kita. Nah, itu reaksi imun kita. Nah, ego sama. Ego sama. Kalau kita merasa tersakiti, maka kita akan melakukan dua reaksi ego. Fight atau flight. Menghindari orang-orang yang buruk perilakunya, atau kita mencoba melawan dengan mendebat orang itu misalnya. Tetapi kemudian banyak orang menyalahkan ego, padahal tanpa ego kita ini nggak terlindungi. Kalau kita tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir, berbahaya. Ya, kalau kita hanya punya rasa sabar, itu bahaya juga. Ya, kapan harusnya kita sabar, tapi kita marah, malah tidak bagus. Kapan harusnya kita marah, tapi kita pakai sabar, juga tidak bagus. Sudah tahu karyawannya tidak bekerja dengan becus, menghabis-habiskan uang, kita dengan sabarnya membiarkan, itu salah juga.
Nah, jadi kita harus mencintai ego kita dengan cara tidak menyalahkannya, tapi belajar mengenalinya dan menggunakannya dengan cara yang tepat. Hmm. Itu mencintai ego. Kemudian kita mencintai jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa itu adalah kondisi di mana sang ruh sedang menjiwai tubuh kita. Jadi jiwa itu adalah ruh yang murni yang dibungkus oleh pemikiran kita, reaksi-reaksi kita, itu penjiwaan kita. Nah, kita menjiwai tubuh ini dengan sebuah tujuan. Kalau kita mencintainya, maka kita akan menggunakan tubuh, pikiran, ego, dan sebagainya itu untuk kepentingan kita sebagai ruh yang sedang ada di dalam tubuh ini. Nah, kita mencintai jiwa kita dengan apa? Dengan mengajarinya bagaimana cara menjiwai tubuh ini dengan benar. Tidak memberikannya beban-beban yang bisa menyebabkan sakit jiwa, ya, terlalu banyak pemikiran yang buruk, terlalu banyak perasaan yang negatif. Itu kita sedang membebani jiwa kita. Nah, bagaimana kemudian kita mencintai roh kita? Kalau kita mencintai roh kita, maka kita akan memberikannya persembahan-persembahan yang sama baiknya seperti kita memberi persembahan kepada tubuh dan pikiran kita. Yaitu apa? Kita memberikannya persembahan cinta kasih. Ya. Kita membiarkannya tetap tenang di dalam diri kita. Kita mengajaknya sering-sering terkonek dengan sumber ruh itu sendiri, yaitu Tuhan. Melalui duduk meditasi, sholat, apapun itu, supaya sang jiwa, sang ruh dalam diri kita tetap terhubung dengan sang sumber. Itu cara kita mencintainya. Tidak mengotorinya dengan pikiran dan perasaan yang buruk. Tidak mengotorinya dengan ucapan dan tindakan yang buruk. Itu cara kita mencintai jiwa kita. Nah, lalu kita mencintai Tuhan dengan cara apa? Ya, salah satu cara mencintai sang pencipta adalah dengan mencintai ciptaannya. Nah, itu yang paling gampang dilakukan. Mencintai sang pencipta adalah dengan mencintai ciptaannya. Tapi kalau kita tidak mencintai ciptaannya, dan kita katakan kita mencintai Tuhan, nggak nyambung. Ciptaannya kita sakiti, ciptaannya kita bunuh, ciptaannya kita hancurin sambil mengatakan, aku mencintai Tuhan. Bagaimana kemudian kita akan mendapatkan ketenangan dengan cara seperti itu? Nggak bisa. Ya. Orang yang bunuhin orang yang nyakitin orang, ngerampok orang, yang merupakan ciptaan Tuhan, lalu berharap cintanya kepada Tuhan itu menenangkan, nggak bisa. Kita pasti akan merasa dikejar-kejar, merasa berdosa pada akhirnya. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita kalau ingin mendapatkan cinta dan ketenangan, maka kita harus mengerti. Cintai tubuh kita dengan baik, cintai pikiran kita, cintai perasaan kita, cintai ego kita, cintai jiwa kita, roh kita, dan Tuhan. Maka dengan itu barulah kita akan mengerti arti cinta yang menenangkan diri kita. Karena kita sudah bisa menjalankan kehidupan ini dengan cinta yang sesungguhnya. Nah, kira-kira singkatnya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan dapat nanti kita gali lagi. Jadi tadi, halo, ya Pak, ya sudah banyak tadi digambarkan ya tentang cinta dan segala macamnya. Tadi Pak Wayan juga untuk mendapatkan ketenangan diri, kita harus mencintai tubuh. Kalau makanannya itu sembarangan, yang terjadi ke dalam tubuh kita juga berantakan gitu kira-kira ya. Artinya kalau misalnya kita makan gorengan tiap hari Pak, misalnya kan pagi gorengan gitu, siang junk food apa segala macamnya, kita jadi gelisah kan. Itu satu bukti kita tidak mencintai diri sendiri. Akhirnya karena kita gelisah maka kita jadi nggak tenang. Maksud nggak tenang berarti kan kondisi tubuh kita mungkin Pak itu sangat besar menyumbang ketenangan diri kali Pak ya. Jadi kalau tubuh kita yang sakit gimana Pak? Kalau dalam keadaan sakit, kemudian kita pengen tetap tenang gitu, tetap damai, tetap oke. Tapi aku lagi sakit nih, gimana caranya? Gitu. Itu ada nggak misalnya yang bisa Bapak sarankan untuk orang-orang mungkin ada keluarga atau saudara yang kena masalah gitu, sakit, misalnya gitu nanti yang bisa disaringkan sama kita. Terus output atau misalnya kondisi real ketenangan diri itu kan berbeda dari setiap orang, Mbak ya. Ada orang misalnya kondisi ketenangannya misalnya gara-gara dia mendapatkan jabatan atau bisa dapat lotre, dapat apa segala macamnya. Tapi ketenangan yang paling puncak tadi Bapak bilang ketika sudah bisa sampai di
level ruhani tadi itu Pak ya, sudah sampai di level yang spiritual atau yang mencintai jiwa. Nah itu mungkin nanti bisa dieksplor lagi ya Pak untuk kita. eh Ustadz Nur di mana nih? Halo Ustadz Nur. Mana Ustadz Nur? Halo, Oke, oke. Assalamualaikum. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau disampaikan dari Ustadz Nur nih, Ustadz ya. Dari Rumi, kalau tadi mungkin Bapak menjelaskan dari sisi hukum semesta, dari tingkat kesadaran, dari apa ya namanya, bahwa tidak ada keterpisahan ternyata antara cinta dengan tubuh gitu ya, dengan hati, dengan ego. Ego pun tadi mesti dicintai, gitu kan, mesti dipeluk gitu. Tadi Bapak tadi mencontohkan ada karyawan yang udah nggak perform, terus saja sabar mungkin nanti berubah. Ada unsur ketidakenakan Pak di situ. Gimana juga nih ya melawan ketidakenakan di dalam misalnya menyikapi hidup. Problem banyak orang itu tidak enakannya banyak Pak. Itu tuh tidak enakan itu penyakit atau dia harus dipeluk juga Pak gitu nanti. Bisa di ekspor di situ. Ustadz Nur, Ya, bagaimana dari sisi Rumi nih? Kalau dari sisi Rumi, cinta dan ketenangan diri itu gimana nih Ustadz Nur? Mungkin ada puisi atau penggambaran ya. yang bisa kita sama-sama gitu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Eh, yang saya muliakan Pak Wayan, saya muliakan Mas Abi dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Saya ingat waktu kita diskusi Mas Abi tentang tema ini. Jadi kita tektokan apa ya temanya dan seterusnya. Akhirnya sampai kepada tema ini tentang cinta dan ketenangan diri. Sebenarnya ini pertanyaan saya pribadi juga ya. Jadi mungkin insya Allah di sini kita berdiskusi dan masing-masing menemukan jawaban. Karena mungkin ini juga pertanyaan personal saya tentang cinta dan ketenangan. Kalau kira-kira pertanyaannya lebih dahulu mana kita tenang dulu atau mencintai dulu gitu. Iya. Apakah saat saya tenang bisa mencintai atau cinta dulu baru kemudian menemukan ketenangan? Atau justru ketenangan saya akan bertambah ketika saya menemukan cinta. Dan tadi saya ingat sekali Pak Wayan memulai dengan, kalau dalam tradisi sufi disebut asyik masyuk, pecinta dan kekasih yang saling menemukan ya. Bahwa ada suatu gelora, kalau bahasa ininya mungkin gelora yang Pak Wayan menyimbolkan sebagai detak jantung yang tak pernah berhenti. Yang kalau biasanya dalam sastra disebut dengan gelora ya. Gelora yang tak pernah berhenti. Yang boleh jadi ini yang memberikan satu bentuk kebahagiaan kepada orang lain, dan kalau dalam sufi justru disebut karunia, karena tidak semua orang merasakan gelora ketika dia jatuh cinta. Jadi mungkin orang mengira jatuh cinta tapi sebenarnya dia sekedar senang, sekedar suka, tetapi dia tidak bukan gelora. Gelora itu contohnya ketika kalau mau tidur ingat kamu, seperti dalam syair-syair lagu ya, mau tidur ingat kamu, mau mandi ingat kamu, mau makan ingat kamu. Itu adalah gelora yang terus-menerus hadir di dalam diri seseorang yang tak bertepi. Dan itu yang satu karunia yang luar biasa ketika orang mampu menemukannya. Makanya dalam tradisi sufi cinta itu disebut dengan gift, karunia ilahi. Karena tidak semua orang pernah merasakan itu. Nggak tahu Mas Abi pernah tidak merasakan itu. Hati yang bertubi-tubi bergelora. Yang pernah berhenti, yang semuanya itu seluruh energi kita itu seolah direnggut oleh kekasih. Makanya selalu bahasanya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan ketika orang sedang jatuh cinta ya, semuanya akan merasa tenang dan lambat gitu. Lambat itu maksudnya kalau kita bicara dengan orang yang lain, sejam itu terasa lama. Kan? Ya. Tapi kalau pecinta dan kekasih sedang
bicara itu seperti baru sedetik, mungkin sejam gitu kan. Semuanya akan terasa lambat dan seterusnya. Jadi yang hadir di tengah-tengah modernitas sekarang ini justru percepatan ya. Dengan semuanya serba digital itu semuanya ternyata kita dipacu untuk semua tenang. Kalau bahasa Qur'annya khuliqal insanu ajula. Manusia diciptakan tergesa-gesa gitu. Kalau orang tua kita tidak tergesa-gesa, kita tidak lahir, Pak Safi. Gitu ya Mas ya? Jadi, Gitu ya? Baru tahu saya Mas. iya, seperti itu. Tapi makanya kalau kita kembali kepada ketenangan, sejak kita lahir dan kemudian kita mulai berjalan, berpikir, dan kemudian kita bisa melihat diri kita sendiri, kita banyak sekali kondisi untuk mencari ketenangan. Kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pemikiran ke pemikiran yang lain, dari satu suasana ke suasana yang lain, hanya untuk sebenarnya mencari ketenangan itu. Nah, cuma terkadang kita tidak sadar bahwa kita sedang mencari ketenangan. Kadang seperti itu, kita tidak sadar bahwa kita sedang mencari ketenangan. Kita hanya fokus kepada objek. Oh, tempat di sana lagi booming. Oh, tempat di sana lagi nih, saya mau ke sana gitu. Kita datang ke sana, memotret sejenak, kita pasang di Instagram, kita bahagia. Tapi setelah itu berlalu dengan sekejap. Akhirnya kebahagiaan saya sirna. Saya ingin punya mobil saya dapatkan, saya bahagia. Sebulan setelahnya kebahagiaan itu hilang. Ya. Jadi seperti kata seorang filosof, sepertinya ketenangan ini berhimpitan dengan tragedi. Diawali dengan tragedi. Iya, berhimpitan dengan tragedi. Jadi karena bahagianya sebentar, tragedinya yang lama gitu. Gitu. Bahagianya sebentar, tragedinya yang lama. Kita ingin ini punya sesuatu dan harus mencicil ya. Jadi ketika mendapatkan itu luar biasa, nah yang tinggal cicilannya, Mas. Seperti itu. Jadi hampir semua yang sementara, senantiasa kebahagiaan itu berhimpitan dengan tragedi. Jadi tragedinya justru yang terlihat yang lama. Nah, jadi kalau kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita sedang mencari satu bentuk ketenangan, akhirnya kita tidak mencari ketenangan. Yang kita cari sebenarnya satu bentuk kebahagiaan yang bersifat artifisial. Karena sejak awal memang kita tidak mencari itu. Kita sangka itu kebahagiaan, kita sangka itu ketenangan, tapi sebenarnya itu hanya bersifat fata morgana sementara dan ya berlalu sangat cepat, akhirnya membuat tragedi dalam diri. Jadi kita sulit untuk kemudian menemukan apa sih yang kita cari. Jadi mungkin mengawali apa sih sebenarnya yang kita cari gitu. Saya kalau ketemu dengan teman-teman saya yang kecimpung dalam politik ya, sebagai seorang politisi, di akhir pembicaraan saya selalu menyimpan satu pertanyaan, semuanya ini untuk apa sih? Nah, semuanya ini untuk apa sih? Karena seperti lingkaran setan. Dia mengumpulkan uang, kemudian dari situ, dari uang yang luar biasa itu dia beli suara, kemudian dia duduk. Untuk dia duduk, dia harus cari uang yang luar biasa banyak, kemudian beli suara, kemudian duduk. Jadi itu satu lingkaran setan yang tidak pernah berakhir. Makanya saya selalu bertanya kepada teman-teman saya, apa sih akhir dari semua ini? Hanya untuk menjelaskan jangan sampai kita berakhir dalam sebuah tragedi. Nah, saya ingin membaca satu bait dari Hafiz. Ini Hafiz Shirazi. Beliau menjelaskan siapa saja yang pikirannya terkumpulkan dan punya kekasih yang menyenangkan, kebahagiaan akan bersamanya dan keberuntungan akan menjadi kawannya. Jadi siapa saja pikirannya terkumpulkan dan punya kekasih yang menyenangkan, kebahagiaan akan bersamanya dan keberuntungan akan menjadi kawannya. Dan memang yang membuat kita tidak tenang karena pikiran kita tidak terkumpulkan. Tadi Pak Wayan dengan baik menjelaskan level-level ya, ada tubuh,
ada mencintai tubuh. Dari situ kalau kita bisa mencintai, mungkin kita bisa menemukan ketenangan. Ada jiwa, ada ruh, dan seterusnya. Ada level-level di dalam diri. Nah, dalam syair ini juga sama, dengan bahasa yang singkat. Hafiz mengatakan siapa saja yang pikirannya terkumpulkan. Kalau kita sedang meditasi atau sholat ya, kita akan melihat bahwa misalnya kalau sedang sholat kita ada gerak ya, diakhiri dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada diri, ruku, sujud, dan seterusnya. Kita ada gerak dalam sholat. Jadi tubuh ini bergerak. Tapi di dalam batin kita, dia berkelana ke tempat yang lain. Pikiran kemana, hati kemana, imajinasi kita kemana. Mungkin juga ada yang disebut dengan creative imagination, kuwa mutakhayilah kita kemana. Jadi makanya kita seperti satu orang tapi berserakan. Jadi kalau bahasa Rumi, kita satu orang tapi sebenarnya berserakan. Karena tubuh saya kemana, pikiran saya, akal saya kemana, hati saya kemana, imajinasi saya kemana, dan seperti itu. Jadi banyak sekali fakultas di dalam diri, tapi semuanya tidak menyatu. Makanya kata Hafiz, siapa saja yang pikirannya terkumpulkan. Seharusnya ketika saya sedang sholat, semuanya terkumpulkan kepada satu esensi, yaitu sedang tawajuh pada ilahi, sedang menuju kepada ilahi, seperti itu. Jadi hati, pikiran, tubuh, imajinasi, semuanya sebenarnya pada saat itu sedang terkonsentrasi kepada ilahi. Sehingga ada hadis dari Rasulullah, tidak ada sholat bagi yang tidak hadir, hatinya yang tidak hadir. Jadi tidak ada sholat bagi hatinya yang tidak hadir. Untuk menjelaskan bahwa seharusnya seluruh fokus kita itu harus kepada ilahi. Tapi kalau kita tidak menyadari ya, amat sulit kalau kita tidak sedang jatuh cinta. Itu Mas Habib. Makanya coba perhatikan syair-syair cinta ya, baik itu di lagu-lagu yang sering kita dengarkan, yang seperti yang saya baru di awal-awal saya kutip satu syair lagu, tapi ini tahun 90-an. Aku mau tidur ingat kamu, aku mau makan ingat kamu, aku dan seterusnya. Itu seperti kalau bahasa Qur'annya inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Itu kan sungguhnya matiku, salat, hidupku, dan seluruhnya hanya untuk kepada Tuhan. Jadi kita akan jiwa kita akan kemana-mana. Maksudnya kita ini meskipun satu, tapi akan kemana-mana kalau tidak disatukan oleh cinta. Makanya kata Hafiz, siapa saja yang pikirannya terkumpulkan dan punya kekasih yang menyenangkan, jadi punya kekasih yang menyenangkan, kebahagiaan akan bersamanya dan keberuntungan akan menjadi kawan dekatnya. Jadi sebenarnya yang menyatukan semua ini adalah kekasih, kan? Nah, dan memang hanya kekasih yang bisa mengumpulkan semuanya. Makanya orang jatuh cinta, semuanya fokus kepada dirinya, harapannya, ininya, dan seterusnya hanya fokus kepada dirinya. Dan saya setuju ketika Pak Wayan tadi menjelaskan bahwa hati-hati ketika seorang jatuh cinta, itu akan membuatnya melekat. Kemelekatan akan terjadi ke dalam dirinya ketika dia jatuh cinta. Maka cuma yang menarik juga kata Rumi, keindahan cinta adalah kemelekatan. Keindahan cinta adalah kemelekatan. Ya, dialah yang membuat kita bergelora, jantung kita berdetak luar biasa, itu kan. Nah, semuanya akan terlihat indah. Sehingga dalam syair lagu, tai kucing jadi coklat itu semua, itu kan ada gelora yang luar biasa. Nah, makanya Rumi memframe cinta seperti ini hanya kepada Tuhan. Jadi kalau kepada yang lain itu, ya kita tidak akan menemukan itu. Itu tempat yang tidak tepat ya. Makanya tadi Bapak yang menjelaskan, nah hati-hati kalau sedang jatuh cinta, jangan sampai cinta itu jatuh kepada sesuatu yang terbatas. Makanya kalau para sufi menjelaskan, cinta tidak pernah salah, yang salah objeknya. Itu Mas. Jadi cinta tidak pernah salah, ya, yang salah objeknya.
kita objeknya itu jatuh cintanya kepada sesuatu yang terbatas. Kalau yang terbatas ya pasti punya keterbatasan. Makanya Rumi dan semua penyair sufi-sufi lainnya itu hanya menempatkan cintanya kepada ilahi. Nah, seperti yang kata Pak Wayan tadi, kalau kita cinta kepada Tuhan, maka semua ciptaannya itu pasti akan kita cintai. Makanya satu syair dari Baba Tahir Bidario, ketika aku lihat lautan, aku lihat dirimu. Ketika aku lihat gunung, aku lihat dirimu. Ketika aku lihat langit, aku lihat dirimu. Jadi semua ini semuanya adalah jelmaan ilahi. Nah, orang yang tidak bisa mencintai Tuhan dengan sepatutnya, dia akan memisahkan cintanya kepada yang lain. Jadi cinta kepada Tuhan beda kepada cinta kepada yang lain. Padahal ketika dia satu-satunya cintanya kepada ilahi, maka dia akan mencintai semua ciptaannya seperti yang dijelaskan oleh Pak Wayan tadi. Seperti itu. Jadi memang di awal-awal saya kembali ke pertanyaan awal bahwa ketika kita terlahir dan kemudian kita mulai bisa melihat diri kita, bergerak untuk diri kita, mencari sesuatu untuk diri kita, yang kita lupa bahwa kita sedang mencari sebenarnya ketenangan. Nah, cuma pertanyaannya adalah bagaimana sampai dan cara untuk sampai kepada ketenangan itu. Nah, mungkin ada banyak teori tentang itu. Pak Wayan tadi sekilas beliau sudah menjelaskan bagaimana kita sampai kepada ketenangan itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa sampai kepada ketenangan itu mungkin? Itu pertanyaannya. Apakah kita bisa sampai kepada ketenangan itu? Nah, ada dua gambaran tentang hal ini. Ada orang yang menggambarkan bahwa di dunia ini tidak ada tujuan, tidak ada tempat ketenangan. Makanya kita pindah dari sini, dari situ. Kita menganggap tempat ini tenang. Pada akhirnya setelah seminggu, 2 minggu, sebulan, kita akan merasa ini lagi, sepi lagi, dan kemudian mencari tempat yang lain. Terus seperti itu. Sehingga dalam konsep ini yang dia cari adalah prosesnya. Jadi belajar dari proses, karena dari satu tempat ke tempat lain itu bukan tujuan. Jadi sehingga dia akan mencari kepada prosesnya. Seperti itu. Nah, di dalam proses itu dia akan belajar mencari ketenangan. Jadi bukan kepada objek, bukan pada tempat, bukan ini, dia akan mencari proses. Nah, proses itu tidak lain adalah di dalam diri kan, bukan di luar, seperti itu. Sehingga ketenangan itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dan caranya adalah dengan melihat suatu proses yang terjadi dalam diri. Jadi kalau ini ibaratnya seperti satu jembatan kita di seberang sini, di seberang sana. Jadi ada yang mengatakan di seberang sana itulah ketenangan. Nah, ada yang mengatakan kita tidak akan sampai ke satu titik itu, ketenangan itu. Makanya yang penting adalah saya menyadari bahwa saya sedang di atas jembatan dan meyakini proses yang saya jalani dalam jembatan ini, dan di situ pasti saya akan menemukan rintangan, hambatan, dan seterusnya. Yang penting saya menyadari hal itu. Disitulah justru ketika saya menyadari itu akan tercipta satu bentuk ketenangan di dalam diri, seperti itu. Nah, yang lain ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak akan tenang kecuali kita memberikan ketenangan kepada yang lain. Jadi kalau kata Hafiz, bahagia adalah seni. Jadi bahagia itu adalah seni, tapi membahagiakan adalah seni yang lain. Jadi, bahagia itu adalah seni, tapi membahagiakan adalah seni yang lain. Jadi mungkin gambarannya seperti ini, bahwa kalau kita lihat realitas diri kita ya, hampir-hampir kita tidak mungkin mengerjakan untuk diri kita sendiri. Kita pasti terkait dan bergantung satu sama lain. Kita manusia sosial, makhluk sosial. Kita satu sama lain bergantung. Tidak ada satupun makhluk manusia di dunia ini yang bisa benar-benar sendiri, mandiri, mengerjakan segala hal dengan sendirinya.
Semua yang kita lakukan itu pasti terkait satu sama lain. Nah, dalam keterhubungan satu sama lain itulah sehingga ketenangan diri itu tidak lain adalah ketika kita bisa menenangkan orang lain. Bahagia diri itu adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Kita bisa merasa tenang, merasa enak menyantap sesuatu kalau kita bisa memikirkan bahwa ada orang lain yang juga butuh itu. Tetapi kita tidak mungkin bisa punya kesadaran kepada orang lain kecuali sebelumnya saya bisa menenangkan diri saya, mungkin seperti itu. Ya, kita tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain sampai saya punya kecukupan untuk diri saya, sampai saya bisa menenangkan diri saya, sehingga dengan ketenangan itulah saya bisa berbagi kepada orang lain. Jadi apapun itu, baik itu seperti yang pertama yang mengatakan bahwa tidak ada ketenangan, tapi yang adalah proses, ataupun yang mengatakan bahwa bersama orang lain kita tenang, tapi lagi-lagi kita akan kembali dan bermula dari diri kita sendiri. Jadi selama kita belum bisa menemukan ketenangan dan kedamaian di dalam diri, maka kita sulit juga untuk bisa memberikan kepada orang lain. Nah, tetapi kuncinya adalah semua ini bagaimana mengawalinya itu semuanya dengan cinta. Kita bekerja tetapi berdasarkan dengan cinta. Kalau kita bekerja tidak dengan cinta, kita akan merasa lelah, Mas Habib, kan? Kita akan merasa lelah karena jiwa kita tidak di situ. Ya. Hasrat kita tidak di situ. Kita tidak antusias mengerjakannya karena kita tidak mencintainya. Makanya kalau semua landasannya cinta, insya Allah semuanya akan menjadi tenang. Makanya di sini kata Rumi, pikiranmu terbagi-bagi menjadi ratusan urusan kepada ribuan harapan, keinginan, dan ketakutan. Satukan bagian-bagianmu dengan cinta agar kau bahagia seperti Samarkand dan Damaskus. Oke, makasih Mas Abi, ini mungkin untuk sementara sambil tunggu selanjutnya. Baik. Terima kasih Ustadz Nur Jabir yang sudah memaparkan tadi ya. Suaranya ini Mas Abi, kok nggak keras ya Mas Abi suaranya? Suara ya. Wait. Okay. Sudah ada suaranya, Mas? Itu masih di mute, Mas. Mas Abi, suaranya kecil. Karena masih di mute, Mas Abi masih di mute. Yang di rumah kajian salam masih di mute. Ya, oke. Halo, suaranya sudah ada? Nah, ya. Ya, sudah ada ya suaranya ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz Nur sama Pak Wayan yang sudah menjelaskan tentang hubungan antara cinta dan ketenangan diri ya. Tadi sudah sangat jelas banget bahwa kalau kita dasar dari segala sesuatu adalah cinta gitu, mencintai pekerjaan, mencintai rumah tangga, mencintai tubuh kita, jiwa kita, ego kita, bahkan ruh kita sendiri, maka sudah dapat dipastikan bahwa output dari perasaan gitu, output dari keadaan batin kita adalah ketenangan diri, ya kan? Secara konseptual, secara praktikal itu kita bisa mempraktekannya langsung ya Bapak Ibu di rumah sekalian. Jadi mungkin kalau kita sedang menderita gelisah, tadi Bapak Wayan bilang, atau kata Ustadz Nur tadi ada semacam tragedi ya kan yang bikin kita yang kalau untuk mendapatkan ketenangan diri atau cinta ataupun kebahagiaan mesti ada berimpitan dengan tragedi-tragedi yang datang gitu. Untuk mengetahui sehat maka harus ada sakit dulu dan macam-macam gitu ya. Nah, tapi kan di dalam prakteknya nih mungkin banyak di antara kita ibu-ibu apa yang sulit sekali dalam keseharian itu untuk mendapatkan ketenangan diri. Apalagi kalau sudah kita tidak ada rasa cinta di dalamnya. Nah, tips-tips itu mungkin yang bisa nanti kita coba bertanya lebih lanjut kepada Bapak Wayan atau kepada Bapak Ustadz Nur Jabir. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan atau raise hand. Ini adalah ruang diskusi kita sama-sama ya, Bapak Ibu sekalian. Kita silahkan bertanya kepada narasumber kita yang sangat kompeten untuk membimbing jiwa kita masing-masing. Ada, silakan. Yang mau raise hand mungkin, atau di kolom komentar atau chat yang mau bertanya. Ada Mbak Prahesti ya?
Ya, Lagi raise hand, coba silakan. silakan. Di unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm. Ya, sebelumnya salam kenal Pak Wayan sama Mas Nur. Saya Hesti. Eh, saya mau nanya tentang tema hari ini gitu ya. Ini kan antara cinta sama ketenangan ya. Pertanyaan saya adalah, ya, pertanyaan saya adalah, apakah cinta itu yang sejati ya? Apakah itu harus berakhir dengan sebuah ketenangan gitu? Terus eh, pertanyaan berikutnya adalah, apakah level cinta tertinggi itu adalah sebuah kedamaian atau damai? Ya, itu pertanyaan dari saya. Sebelumnya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Mungkin bisa ditanggapin terlebih dahulu. Pertanyaannya tadi tentang satu, cinta level tertingginya adalah cinta sejati gitu ya Mbak ya. Apakah cinta sejati yang tertinggi itu mendamaikan, kedamaian, apa tadi yang pertama tadi? Yang pertama, apakah cinta sejati itu, apakah ketenangan itu adalah output dari cinta sejati gitu? Oh, Mungkin ya, kira-kira gitu sih. ya. Kalau kita bicara tentang cinta sejati, tentu kita harus bicara apa itu sejati gitu. Itu artinya satu, jati itu artinya sungguh-sungguh boleh, asli boleh. Jadi kita benar-benar bertemu dengan cinta kepada yang satu dan sungguh-sungguh benar adanya itu. Ya tentu ini berkenaan dengan cinta ilahi. Apakah kita akan mendapatkan ketenangan saat kita mendapatkan cinta dari ilahi atau kita mencintai ilahi? Ya. Coba kita kupas sedikit, karena ini kebetulan dengan kajian Rumi juga ya. Kita bicara ala Rumi lah, kita bicara ala Rumi sekarang. Kita bicara sesuatu tentang cinta yang melampaui cinta-cinta yang saya ceritakan tadi tentang cinta remaja, cinta kepada dan lain itu. Jadi kita coba lihat seperti ini. Ketika kita mencintai dan melekat oleh cinta remaja tadi, kita akan merasa takut kehilangan. Ya. Takut orang itu hilang, takut pasangan kita hilang, gitu. Ketika pasangan kita tidak memberi hadiah, kita kecewa. Ketika pasangan yang kita cintai tidak memberi perhatian kepada kita, kita kecewa. Ya. Nah, jadi dari sini ya, sepelan-pelan ya. Pasangan yang kita cintai tidak menyayangi kita, tidak memperhatikan kita, tidak mengingat kita, tidak memberi hadiah kepada kita, maka kita akan kecewa. Sehingga kita tidak tenang, apalagi terpisah sama mereka, sama yang kita cintai, kita tidak akan tenang. Kita tahu cerita tentang seorang drummer di Cina yang namanya Fat Cat ya, yang suka sekali memberi hadiah kepada pasangannya, tetapi ternyata pasangannya tidak mencintainya. Akhirnya dia bunuh diri, Fat Cat itu. Mudah-mudahan masih ingat. Ya, dia rajin sekali memberi sesuatu, tetapi pasangan yang ceweknya malah tidak lagi mencintainya. Ya. Nah, sekarang kita lihat sesuatu yang lain. Bahwa kita akan tenang kalau pasangan kita terus ada bersama kita. Ya. Tidak mungkin terpisah dengan kita. Yang kedua, kita akan tenang kalau pasangan kita memberi kita kebahagiaan terus-menerus, karena terus memberi kita hadiah setiap hari sepanjang waktu, mengingat kita, memberi kita hadiah, maka kita akan merasa tenang dicintai oleh sosok yang seperti itu. Sekarang lihat sama-sama Bapak Ibu, ada 77 orang yang hadir pada hari ini. Ya. Lihat sekarang apakah kita layak tidak tenang dalam kehidupan ini. Ketika kita dicintai oleh sesuatu yang terus-menerus memberi kita hadiah tanpa pernah kita ingat. Setiap detik kita diberi hadiah berupa hidup saat ini. Ya. Kita diberi hadiah sehingga kita masih bisa bernafas. Ya. Setiap pagi kekasih kita itu memekarkan bunga, mempersembahkan bunga buat kita. Ya. Setiap pagi. Setiap pagi kekasih kita itu bernyanyi lewat kicauan burung, bernyanyi lewat hembusan angin, bernyanyi lewat gemerisik air.
Mm. Setiap pagi dia memeluk kita dengan kehangatan cahaya mataharinya. Setiap saat dia menemani kita sebagai sang waktu. Setiap saat ketika kita kekurangan energi, dia mengingatkan kita melalui rasa lapar. Ya. Ketika kita lelah, dia mengingatkan kita untuk kita istirahat. Ya. Bahkan ketika dia rindu kepada kita, dia mengingatkan kita lewat rasa sakit, bahwa akan tiba saatnya perjumpaan itu kembali tiba nantinya. Ya. Entah melalui rasa sakit, yang pada akhirnya berujung kepada kepulangan ke alam yang kita sebut alam kematian fisik, tetapi alam kehidupan yang lain sebagai ruh. Ya. Dengan begitu banyaknya perhatiannya, begitu banyaknya persembahannya, dan selama hidup ini, dia menemani kita sebagai percikan dirinya yang berwujud sebagai sang ruh dalam diri kita. Mm. Apakah cinta yang begitu abadi dalam kebersamaan ini tidak menghadirkan ketenangan bagi kita? Ya. Ketika kita ingin melihat wujudnya, maka dia mewujud di mana-mana. Ketika kita ingin melihat wujudnya, kita diberikan mata, dan dia hadir sebagai cahaya yang beraneka warna, yang menyerapkan dirinya ke dalam bunga-bunga indah, sayap kupu-kupu yang indah, sayap burung-burung yang indah, suara burung-burung yang berkicau indah. Bahkan ketika kita ingin merasakan hidup yang penuh gelora, dia mendeburkan ombak di pantai, dia meniup ombak, dia meniup air, hingga menciptakan debur ombak yang membuat kita merasa nyaman berselancar di atasnya. Ya. Apakah itu bukan sebuah persembahan cinta yang penuh ketulusan dari pasangan kita, yang begitu mencintai kita tanpa pernah mengharapkan apa-apa? Kita mungkin tidak berterima kasih kepadanya atas persembahan itu, tetapi apakah dia berhenti? Ketika kita tidak berterima kasih atas udara yang dialirkan ke dalam tubuh kita, apakah dia berhenti memberikan hadiah itu? Ketika kita tidak berterima kasih atas bunga yang selalu dia persembahkan melalui Ibu Pertiwi yang mekar dari setiap tangkainya, apakah dia berhenti memekarkan bunga-bunga itu? Ketika kita lupa berterima kasih atas burung-burung yang berkicau merdu, apakah dia berhenti berkicau? Ketika kita lupa berterima kasih kepadanya yang memberi kehangatan dengan cahayanya, apakah dia berhenti bersinar? Tidak. Begitulah dia begitu sangat mencintai kita dengan penuh ketulusan. Tapi kita mengatakan bahwa kita mencintainya dengan rasa yang tidak tenang. Bagaimana bisa? Kita selalu bersama dia yang mencintai kita sepanjang waktu. Ada bersama kita, tetapi kita hidup dalam ketidaktenangan. Kita dicintai oleh dia yang memiliki alam semesta yang maha luas, tapi kita selalu merasa diri kita tidak punya apa-apa. Kita selalu diberikan apapun yang kita butuhkan olehnya sesuai apa yang harus kita dapatkan di kehidupan ini. Tetapi kita selalu merasa dia tidak adil kepada kita. Apakah kita tidak merasakan betapa sejatinya cintanya kepada kita? Justru kitalah yang tidak mencintainya dengan penuh kesejatian, karena tidak mengenali kesejatiannya yang selalu hadir dalam segala wujudnya. Meskipun dia pernah bilang, kemanapun engkau menghadap, aku ada di sana. Ini ajakan untuk kita semua mengerti arti cinta sejati, bahwa ketika kita mengerti betapa dia mencintai kita, penuh perhatian kepada kita, kita akan mengerti bahkan di dalam rasa sakit pun dia sedang mengingatkan kita, dia sedang menjaga kita.
begitu ada bakteri, begitu ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita dan berbahaya, maka serta-merta dia menciptakan suasana yang panas di dalam tubuh kita, agar si virus dan si bakteri tidak bertahan lama di dalam tubuh kita. Maka kita mengalami demam, dan kita marah-marah saat kita demam. Sementara dia menciptakan demam untuk melindungi kita dari kuman-kuman dan bakteri-bakteri yang tidak layak ada di dalam diri kita. Ya, ya. Ketika kita sakit parah dan menjelang kematian, itu adalah saat di mana dia semakin dekat dengan kita yang dicintainya, dan kita marah-marah menganggap kehidupan ini sebagai bencana oleh rasa sakit dan kematian. Ini bahan renungan kita untuk mengerti arti cinta yang sesungguhnya, cinta sejati. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Saya tidak menjawab langsung, tetapi ini menjadi bahan perenungan untuk mengerti apa yang bisa kita lihat di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Wayan. Sekaligus juga tadi menjawab satu pertanyaan, bagaimana ketika kita dalam keadaan sakit tetap tenang dengan pengetahuan yang seperti ini, berarti ketika sakit pun sebenarnya bentuk cinta kasih dari Tuhan, dan itu kita menyadari bahwa tidak ada sebenarnya sakit, yang ada adalah restorasi tubuh kita sedang diharmoniskan kembali gitu. Nah, dengan pemahaman kayak gini gitu, itu memunculkan ketenangan juga di dalam batin kita. Ketika ada sesuatu yang tidak selaras, itu sedang terjadi proses penyelarasan kehidupan. Terima kasih Pak Wayan sudah memberikan banyak inspirasi pada kita. Ustaz Nur mungkin mau menanggapi pertanyaan dari Mbak Ais. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dalam tradisi Sufi, ketika membahas cinta sejati, biasanya dari awal menegaskan dulu tentang dua hal. Ada pecinta, ada kekasih. Jadi biasanya seperti itu, karena ini dua wujud atau dua sesuatu atau dua orang yang saling mencintai. Biasanya satu ada posisi sebagai pecinta, ada posisi sebagai kekasih. Meskipun kata Rumi, pada akhirnya dua-duanya adalah kekasih. Seperti itu. Ya. Pecinta dan kekasih, keduanya adalah kekasih. Pecinta pada akhirnya adalah seorang kekasih. Dalam syair Maulana Jalaluddin Rumi. Dan biasanya kalau dalam tradisi Sufi dibagi tiga cinta itu. Ada hubun, ada asyaka, ada muhayyam. Jadi hubun ini antara pecinta dan kekasih masih ada jarak. Jadi pecinta dan kekasih masih ada jarak. Jadi keduanya saling mencintai tapi masih ada jarak. Nah, itu disebut dengan, kalau dalam tradisi Sufi disebut dengan hubun. Nah, lebih dalam lagi disebut dengan asyaka. Pecinta dan kekasih mereka saling mencintai dan sudah menyatu. Mereka sudah menyatu. Nah, yang paling dalam itu disebut dengan muhayyam. Pecinta tenggelam di dalam diri kekasih, atau cinta melebur di dalam diri kekasih. Makanya ketika sampai pada saat itu, syair-syair Sufi itu biasanya mengibaratkan cinta itu dengan mati. Jadi segalanya adalah kekasih, pecinta mati. Mati ini dalam pengertian pecinta sudah melebur di dalam diri kekasih. Nah, biasanya para Sufi menggambarkan cinta sejati seperti ini. Kekasih, yaitu dialah kekasih. Makanya kalau kita masuk dalam syair-syair Rumi, Tuhan itu selalu di tingkat yang paling level, yang paling tinggi. Pasti disebut kekasih. Kekasih ya. Kekasih, karena disitulah dia akan tenggelam di dalam dirinya. Pecinta akan tenggelam di dalam dirinya. Makanya Rumi di kitab Dua Masnawi ada syair yang seperti ini. Mengapa sejak awal cinta itu luka dan berdarah? Karena cinta hanya menginginkan kekasih. Jadi mengapa sejak awal cinta itu luka dan berdarah? Karena cinta hanya menginginkan kekasih. Tadi kita diingatkan Pak Wayan ya, boleh jadi kita mengaku diri kita sebagai pecinta. Maksudnya kita mencintai Tuhan. Tapi
kita tidak menyadari dengan apa yang tadi Pak Wayan jelaskan, betapa jauh misalnya Tuhan memberikan rezeki saya pada hari ini. Ketika saya disuguhkan sesuatu, saya hanya menyadari objeknya. Oh, pagi ini saya dapat pisang goreng. Tapi saya harus mensyukuri siapa yang membuatkan dia, dari mana pisangnya berasal, dan seterusnya. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang saya lupakan dari hal ini, bahwa betapa jauh sebenarnya Tuhan mengirimkan pisang goreng ini hadir di hadapan saya. Nah, karena kita hanya fokus pisang gorengnya, saya lupa siapa yang goreng. Saya lupa saya yang membawakan ini. Saya lupa di mana pisang ini berasal. Dan sampai akhirnya berakhir pada sang pemberi rezeki. Saya lupa rangkaian-rangkaian itu karena saya hanya fokus kepada pisang goreng. Ya. Dan yang menarik, Tuhan yang memberikan nikmat ini, tapi justru dengan nikmat ini saya lalai kepada Dia. Saya lalai karena saya hanya fokus pada pisang goreng. Saya lupa rangkaiannya. Saya lupa siapa yang menggoreng. Saya lupa saya yang bawakan, siapa yang bawakan. Saya lupa dari mana pisang ini berasal dan seterusnya. Hingga berakhir kepada satu titik bahwa Dialah yang memberikan rezeki. Makanya dalam Al-Quran Tuhan bertanya, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menanam atau kami yang menanam? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menanam atau kami yang menanam? Saya melupakan rangkaian itu. Nah, untuk sampai kepada cinta sejati, tentu saya harus melepaskan segala kemelekatan ini. Jadi kata Rumi, mengapa sejak awal cinta itu luka dan berdarah? Karena cinta hanya menginginkan kekasih. Di dunia ini hati saya sudah kadung melekat ya, kadung melekat kepada pisang goreng, melekat kepada keindahan yang lain. Nah, keindahan-keindahan ini yang menyeret saya sulit untuk melangkah kepada ilahi kan. Ya seperti hal yang menyeret kaki saya sulit untuk bergerak kepada ilahi. Nah, makanya untuk sampai ke sana saya harus perlahan-lahan melepaskan kemelekatan ini. Kemelekatan ini hingga nanti semuanya sepenuhnya hanya pada ilahi. Nah, di sini kata Rumi, keindahan cinta itu adalah kemelekatan, maksudnya melekat kepada ilahi, bukan yang terbatas yang di sini. Karena ketika hati saya melekat, maka seperti bahasa Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidupku, matiku, dan seterusnya itu hanya kepada ilahi. Itu semua ketika saya sudah berhasil melepaskan segala kemelekatan ini. Sama simbol ketika Nabi Ibrahim ini mengatakan ketika melihat bulan, mengatakan hada Rabbi, ini Tuhanku. Tapi ketika dia tenggelam, la uhibbul afilin. Saya tidak cinta kepada sesuatu yang tenggelam karena dia sesuatu yang terbatas. Nah, ketika matahari muncul, Ibn Ibrahim mengatakan hada Rabbi, ini Tuhanku. Tapi kemudian tenggelam, tidak. Saya tidak mencintai sesuatu yang tenggelam. Nah, tapi ketika sampai kepada sesuatu melampaui segala realitas ini, nah barulah dia mengatakan ini tawajjihiyya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, bahwa seluruhnya tawajuh saya kepada ilahi dan saya tidak termasuk orang-orang yang masuk dalam dimensi kemusyrikan karena dia hanya tertuju kepada ilahi. Nah, pada saat itulah mungkin jiwa akan tenang. Jadi kalau pertanyaannya, apakah akan berakhir dengan tenang dan damai? Seharusnya begitu ya. Jadi kalau cinta tidak memberikan ketenangan dan kedamaian, tentu itu bukan cinta ya. Cinta justru membebaskan. Kalau cinta tidak membebaskan, dia bukan cinta. Kalau cinta tidak memberikan ketenangan, dia bukan cinta. Kalau cinta tidak memberikan kebahagiaan, dia bukan cinta. Cinta itulah justru akan berakhir dan ketenangan dan kedamaian. Meskipun dia menemukan derita, tapi dia akan bahagia dalam derita itu. Dia akan bahagia dalam derita itu. Makanya kata Rumi, mengapa sejak awal cinta itu luka dan berdarah? Karena hanya menginginkan kekasih. Ya, Mas Habib, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Ustaz Nur. Jadi bahwa matahari selalu bersinar
dan menyinari kita setiap waktu itu adalah sebuah kebenaran. Ketika awan hadir menutupi, maka kita tidak bisa menerima sinar matahari itu. Dengan kata lain, mungkin perasaan pikiran kita yang bergemuruh, yang kita tidak bisa merasakan cinta ilahi yang tadi sudah dijelaskan banyak. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Mbak Gusna tadi mau bertanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, silakan. Membahas tentang cinta sejati, saya merujuk ke beberapa perjalanan para nabi dan para pahlawan. Baik itu pahlawan yang bagaimana mempertahankan negaranya, dan saya berawal dari kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan putranya demi menunjukkan cintanya terhadap Tuhan, dan juga bagaimana perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya Khadijah mengorbankan seluruh hartanya hanya untuk kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang paling heroik, yang sebagian kita tahu bahwa bagaimana sejarah cucu Nabi yaitu Imam Hussein di 10 Muharram mengorbankan seluruh keluarganya yang di masa itu di padang Karbala juga demi kecintaannya terhadap Tuhan. Jadi dari situ kita bisa sebagai orang awam bahwa kita ini harus punya rujukan untuk bagaimana meraih cinta itu. Nah, jadi kita sebagai Islam dan tentunya agama yang lain juga punya tokoh-tokoh yang mereka ikuti bagaimana cara berkorban terhadap yang kita cintai. Jadi dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa cinta itu adalah pengorbanan. Pengorbanan tanpa kita mengharap balasan apapun. Jadi kita ini sebagai awam, pertanyaan saya, orang yang awam, bahwa untuk meraih seperti itu kita ini masih terseok-seok dalam perjalanan, belum menemukan cinta yang sejati, karena kita masih selalu berharap ketika kita melakukan ibadah juga masih mengharap ini dan itu, masih pada tahap kepentingan duniawi. Jadi untuk meraih cinta yang sejati seperti yang dilakukan oleh para nabi dan tokoh-tokoh lainnya, nah ini yang harus kita, bagaimana kita bisa menuju ke situ, bisa mengorbankan semua apa yang kita miliki terhadap yang kita cintai, apa yang dia minta terhadap hambanya yang mencintainya gitu loh. Jadi proses menuju ke situ itu Ustadz atau Bapak. Ditujukan kepada siapa Bu? Pertanyaannya Bu? Mungkin keduanya bisa. Oke, keduanya, kepada keduanya ya. Jadi bagaimana cara meraih cinta sejati dalam hidup ini dalam keadaan kita terseok-seok gitu Bu ya? Iya, cinta itu adalah pengorbanan gitu. Pokoknya semua harus dikorbankan. Jadi apakah betul seperti itu gitu Bu ya? Iya, maksudnya kalau saya melihat bahwa diri kita ini tidak usah dipikir lagi, bahwa diri kita ini memang untuk dikorbankan gitu loh. Oke. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu Gusna. Silakan mungkin Bapak Wayan dulu, dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Gusna tadi. Apakah betul hidup ini pengorbanan? Lalu bagaimana cara kita mencapai cinta sejati itu yang tadi dijelaskan? Baik, Mas Abi. Berbicara tentang cinta itu harus berkorban. Saya mau melihat sudut lain karena ini kita bicara di wilayah-wilayah Sufi Rumi. Bayangkan ini gitu. Roh kita kalau di Hindu namanya Atman, adalah sesuatu yang murni yang merupakan percikan dari Tuhan. Percikan dari Tuhan. Nah, lalu kemudian kecerdasan semesta, ada Tuhan sebagai kecerdasan semesta, menunjukkan kemampuannya menjadi energi semesta, lalu memadat menjadi materi semesta. Yang pertama dikorbankannya adalah materi semesta yang kemudian membentuk tubuh kita. Yang kedua, energinya dikorbankan, diberikan kepada tubuh kita. Dan terakhir,
dirinya yang kemudian dipercikkan menjadi ruh, jadi Atman itu menjadi diri kita. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di kehidupan ini? Ada yang berbuat jahat, berbuat ini, berbuat itu. Tapi nanti sepulang dari alam kehidupan ini dan masuk ke alam kematian, yang menerima semua konsekuensi dari apa yang kita lakukan di kehidupan ini adalah Sang Ruh, yaitu percikan Tuhan. Artinya apa? Seluruh pengorbanannya kepada kita dalam arti individu sekarang ini, ujung-ujungnya yang menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan ini adalah percikannya atau dia sendiri. Itulah pengorbanannya kepada kita. Dia mengorbankan dirinya sebagai sang waktu. Dia mengorbankan penciptaannya di kehidupan ini untuk kita pakai, mengeksplor, untuk belajar, dan seterusnya. Kadang kita menghancurkan apa yang menjadi propertinya. Dengan cara itulah dia berkorban kepada kita, percikan-percikan kecilnya yang sedang bertumbuh untuk mengenal kesemestaan diri. Itulah cinta dia kepada kita yang penuh pengorbanan. Maka harusnya dibalas dengan cinta yang juga penuh pengorbanan. Contohnya misalnya, ketika kita diberikan waktu olehnya, apakah kita korbankan waktu kita untuk mengabdi kepadanya, menjaga ciptaannya, atau malah kita pakai untuk menghancurkan ciptaannya? Apakah waktu yang kita miliki kita korbankan untuk kebaikan, menjaga apa yang dia miliki, atau kita pakai sebaliknya? Nah, apakah kita mengorbankan keinginan-keinginan kita untuk mengabdi kepada percikannya sebagai Sang Ruh dengan cara melakukan tindakan-tindakan atau pembelajaran-pembelajaran di kehidupan ini yang mengantar Sang Ruh dalam diri kita mencapai kesadaran semestanya? Seringkalinya yang terjadi adalah kita mengorbankan Sang Ruh itu sendiri. Kita mengorbankan kehadiran Sang Ruh dalam diri kita, kemudian kita hanya menginginkan kepentingan-kepentingan duniawi kita. Ingin ini, ingin itu, sampai-sampai apa yang menjadi visi misi ruh kita, apa yang menjadi tujuan dari kelahiran ruh dalam tubuh kita menjadi sia-sia. Karena kita sibuk demi kepentingan duniawi kita sendiri. Nah, ini contoh bagaimana kita belum pernah berkorban kepada Dia yang mengorbankan dirinya, dalam tanda petik, hadir di dalam tubuh kita sebagai Sang Ruh. Kita tak pernah melakukan pengorbanan yang sama. Ya, mengorbankan keinginan kita demi kepentingan Sang Roh, mendapatkan pencerahan-pencerahan, mendapatkan bahan-bahan bertumbuh bagi kesadaran semestanya. Kita tidak mau mengorbankan ego kita, ya, reaksi-reaksi ego kita yang fight or flight. Akhirnya kita berkelahi untuk menciptakan peperangan, berkelahi untuk menciptakan perdebatan-perdebatan. Kita lupa mengorbankan semua hal-hal tidak penting itu demi apa yang menjadi penting bagi Sang Ruh atau percikan Tuhan dalam diri kita yang sedang hadir di kehidupan ini dalam diri kita. Nah, jadi kalau cinta sejati itu adalah cinta yang penuh pengorbanan, itu harusnya kita balas dengan pengorbanan yang sama. Maka kita dan dia adalah sepasang kekasih yang saling mencintai satu sama lain dan saling berkorban. Nah, ini ajakan buat kita. Ya, kisah-kisah di masa lalu itu adalah kisah inspiratif, tetapi dia hanya akan tetap menjadi kisah inspiratif kalau kita tidak pernah mau mengorbankan diri kita. Di dalam diri kita, anak yang ada dalam diri kita adalah pikiran kita. Sahabat-sahabatnya adalah para ego itu. Kalau kita lupa mengorbankannya, si anak kecil itu, maka ruh kita akan menjadi sia-sia hadir di kehidupan ini dalam diri kita. Maka ajakan-ajakan berkorban itu sebenarnya ajakan kita untuk mengorbankan reaksi-reaksi ego kita yang ingin menghancurkan kehidupan ini demi harta, demi tahta, demi cinta. Dalam arti cinta duniawi, yaitu reproduksi. Nah, kalau kita berani mengorbankan harta, tahta, cinta kita, maka kehidupan ini akan kita temukan dalam kedamaian. Peperangan itu kan terjadi karena kita tidak ingin mengorbankan harta, tahta, dan cinta. Malah kita saling berebutan harta,
berebutan tahta, berebutan cinta atau pengikut-pengikut, akhirnya yang terjadi apa? Kita mengorbankan roh kita yang mungkin harusnya diberi waktu sampai usia 80 tahun untuk belajar di kehidupan ini. Karena peperangan akhirnya apa? Kita mengorbankan masa kehadirannya di sini dengan Ya, mati lebih cepat. Hmm. Ya, kira-kira seperti itu ajakannya untuk pengorbanan yang detail seperti itu. Mudah-mudahan cukup menjawab. Kalau ada kasus gini, Pak, misalnya orang-orang ketika diberitahu harus mencintai Tuhan, dia meninggalkan kehidupan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, kemudian dia menyepi, kemudian karena ada orang yang kemudian menanggapi dengan cara melakukan pengorbanan seperti itu, dia merasa mendekat kepada Tuhan. Dia tinggal di tempat ibadah, dia mengabaikan keluarganya dan segala macamnya. Menurut pendapat Bapak itu gimana? Karena ada orang yang seperti itu dalam kehidupan kita ini. Ada orang yang mengaplikasikan Mm-mm. sebuah kata-kata itu. Kemanapun engkau menghadap, disitulah wajah Tuhan. Kalau Ya. dia mengaplikasikan hal itu, maka dia akan melihat wajah Tuhan pada istrinya, pada anak-anaknya, pada keluarganya. Maka pengabdian yang utama adalah ketika dia berani menjadi seorang ayah, pengabdian pertamanya adalah melayani Tuhan dalam diri pasangan hidupnya, anak-anaknya, keluarganya, bahkan orang tuanya yang harus dia rawat. Ya. Sebelum mencari Tuhan yang tidak kelihatan. Hmm. Ya, karena hidup ini adalah melayani Tuhan yang kelihatan, Ya, melayani yang ciptaan. tempatnya dimanapun kita menghadap. Ya. Untuk melayani Tuhan yang tidak kelihatan, nanti ada masanya ketika kita sudah pulang ke alam Tuhan yang tidak kelihatan. Karena kita adalah ciptaan, maka sebagai ciptaan tugas kita melayani Tuhan yang hadir ke dalam ciptaan. Tapi nanti ketika kita sudah tidak ada dalam ciptaan, maka kita melayani Tuhan yang sebagai sang pencipta. Nah, kira-kira seperti itu pandangannya. Ya, terima kasih banyak Pak Yan. Ini sekaligus juga menjawab mungkin pertanyaan ya, ketika ada hasrat ingin mendekati Tuhan dengan cara meninggalkan duniawi, ya harus dipikir ulang ya, karena justru yang di kehidupan kita sekarang adalah tugas kita memberikan cinta pada mereka dengan cara seperti itu. Terima kasih Pak Yan atas jawaban inspiratifnya. Ustadz Nur mungkin mau menambahkan jawaban dari Mbak Busna tadi. Makasih banyak Mas Abi dan penanya. Saya teringat satu filosof eksistensialis, Kierkegaard. Jadi Kierkegaard ini mendefinisikan agama itu sacrifice. Di agama itu adalah pengorbanan, dan kalau kita mau jujur, kita sulit untuk berkorban dengan penuh ketulusan, keikhlasan tanpa ada landasan cinta. Jadi tidak mungkin kita mengorbankan dengan penuh ikhlas dan ketulusan kalau tidak ada cinta ya di dalam diri kita. Makanya kalau mau ngasih kan biasanya kalau ngasih kita lihat kantong dulu, uang berapa sih gitu. Gitu. Awal 50, 10, 20, 10 gitu. Mikir dulu ya Pak. Iya, mikir dulu, ini uang berapa sih? Gitu karena ya, belum ada satu bentuk ketulusan ya. Ketulusan yang ngasih-ngasih aja, beri-beri aja gitu dan seterusnya. Makanya betul sekali bahwa agama cinta itu buktinya harus membuktikan dengan sacrifice ya, pengorbanan. Jadi tidak ada cinta tanpa ada pengorbanan. Makanya Tuhan untuk para hamba-hambanya itu pasti diuji. Apakah kita ini benar-benar cinta atau cuma kata-kata aja yang keluar dari lisan kita bahwa saya mencintaimu Tuhan. Itu pasti kita ya diuji kan. Situ ada derita, mungkin ada bala dan seterusnya. Kalau bahasa Quran justru sebaliknya, kalau dia dikasih karunia, dia mengatakan akromani, wahai Tuhan kau memuliakanku. Tapi ketika dia diuji, dia mengatakan wahai Tuhan kau berkhianat kepadaku, ahanan kan. Itu bahasa Quran. Itulah manusia. Makanya memang setuju sekali seperti itu bahwa intinya pengorbanan. Cuma sebelum ke sana yang mesti kita tumbuhkan adalah kesadaran dulu. Kesadaran bahwa apakah kita ini sedang berjalan menuju cintanya, meraih cintanya atau tidak. Karena tanpa cinta kita tidak akan benar-benar berkorban. Kenapa tokoh-tokoh seperti Nabi Ibrahim yang disebutkan tadi dan tokoh-tokoh lainnya seperti Imam Hussein dan seterusnya, itu karena dia benar-benar
melebur dalam cinta ilahi, kan? Cinta ilahi benar-benar hadir dalam dirinya sehingga tidak ada keraguan pun untuk dia berikan. Apapun yang Tuhan minta dia pasti beri. Dan apa sih yang kita miliki kalau kita mau jujur? Kita kan tidak memiliki apa-apa sih. Apa sih kalau kita mau jujur yang mau memiliki? Bahkan saya tidak memiliki diri saya. Saya tidak punya, saya tidak menggenggam. Apakah saya bisa menggenggam diri saya? 1 menit, berapa detik depan saya bahkan tidak menggenggam kehidupan saya, kan? Saya kan tidak tahu gitu. Saya tidak bisa menggenggam apa sih yang kita punya. Makanya Quran sejak awal menyadarkan kita, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia kalian fakir menuju Tuhan. Satu-satunya yang kita miliki kefakiran sebenarnya. Kalau kita berhadapan dengan diri Tuhan, satu-satunya kita miliki adalah kefakiran. Nah, problemnya kita merasa memiliki. Saya punya ini, punya itu, dan seterusnya. Nah, sehingga kita sulit untuk memberi, ya, karena sejak awal kita seolah-olah memiliki segala yang datang kepada diri kita. Padahal semuanya hanya amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang perlu kita tanamkan adalah cinta, karena kalau sudah cinta itu secara otomatis berkorban itu sudah menjadi keniscayaan dan kemestian. Tidak usah mikir-mikir lagi, tidak perlu tengok-tengok ke kantong lagi, Mas Abi itu. Ya, makasih. Oke. Nah, kalau misalnya tadi tentang bentuk pengorbanan, ya, kalau menurut Ustadz Nur kira-kira bentuk pengorbanan istri pada suami itu kayak apa? Atau sebaliknya suami kepada istrinya, atau orang tua pada anaknya, anaknya pada orang tuanya, guru kepada muridnya, atau murid kepada guru, itu kira-kira ada nggak menurut pendapat Mas Nur penggambar dalam level praktikal misalnya, sehingga kita bisa punya itu. Nah, saya mau masuk term 2 yang sering kalau ada orang menikah, biasanya kita menyebutkan ini, semoga sakinah mawaddah warahmah, itu kan. Ya, slogannya begitu ya. Iya. Gitu. Nah, sakinah itu ketenangan dan kedamaian. Kemudian mawaddah itu adalah ketentraman diri, gitu. Dan kalau dalam Al-Quran diawali mawaddah dulu baru rahmah. Mawaddah warahmah. Mawaddah dulu baru rahmah. Mawaddah itu adalah satu ketenangan. Jadi maksudnya ketika laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki, yang pertama hadir dalam dirinya adalah ketenangan. Ya. Ketenangan dalam diri. Artinya kalau sudah itu yang hadir, kita justru yang ada itu justru memberi, tidak pernah meminta. Karena rasa tenang. Rasa tenang. Rasa tenang. Kalau misalnya kita lihat pasangan dan kita merasa tenang, ya, itu kita nggak akan mikir-mikir mau ngasih ini, mau ngasih itu, dan seterusnya. Kita nggak akan mikir-mikir gitu. Jadi kalau yang mikir-mikir itu berarti belum tenang dia. Belum ada rasa ketenangan dengan pasangannya. Makanya Quran itu mengawali dengan mawaddah dulu. Mawaddah dulu, rasa ketenangan dulu. Jadi begitulah seharusnya ketika pertama-tama laki-laki bertemu dengan perempuan, perempuan pertama kali bertemu dengan laki-laki, yang pertama kali ada dalam hatinya adalah mawaddah, rasa ketenangan dan ketentraman dalam hati. Dan dengan itulah dia sakinah, dia menetap dalam ketentraman itu. Nah, barulah rahmat akan mengalir dalam dirinya. Makanya rahmat tidak akan mengalir kalau tidak ada rasa ketenangan dulu, seperti itu. Makanya fondasi yang paling penting itu adalah ketenangan tadi, dan yang diawali dengan ketika mereka bertemu. Apa sih yang pertama kali mereka ketika bertemu itu melandasi? Nah, ketika sudah terjadi dalam keluarga, ketenangan ini harus dijaga. Kalau ketenangan harus dijaga, jadi itu tidak perlu menyuruh, tidak perlu memerintah, tidak menyuruh. Semua akan berlomba-lomba untuk menciptakan ketenangan masing-masing. Nah, itu indah banget kalau kayak gitu ya. Oh iya. Iya, terus ada. Ya, sampai situ dulu. Ya. Ini ada satu pertanyaan menarik juga nih dari beberapa teman-teman yang nanya nih. Namanya cinta, tapi pertanyaannya adalah, saya sepertinya tidak punya cinta sama sekali. Ini gimana ya? Nah, bagaimana
apa namanya, saya supaya bisa merasakan apa itu cinta itu gimana gitu. Gimana Em, satu? memang tadi kebanyakan yang kita sebut cinta itu sebenarnya masih suka. Oke. Saya suka. Jadi kalau definisi ini saya pakai perspektif Rumi ya. Jadi cinta itu memang membutakan. Cinta itu memang merenggut segalanya. Cinta itu menjadi kekasih seperti itu. Kalau itu tidak hadir, saya tidak akan bergelora. Yang luar biasa, yang bergelora yang luar biasa seperti kita lihat dalam film-film entah film apa Romeo and Juliet dan seterusnya, ketika bertemu itu kan itu seperti persis seperti dunia ini milik mereka berdua kayak gitu. Ada rasa gelora yang luar biasa. Nah, makanya kalau belum punya rasa itu, biasanya itu tidak disebut cinta, itu hanya suka. Suka. Itu hanya suka. Nah, makanya para sufi meletakkan cinta yang seperti itu harus hanya kepada Tuhan. Kalau orang lain bahaya Mas Abi, gitu kan? Gitu ya. Iya. Itu mungkin membutuhkan tema tersendiri untuk dibahas ya. Iya, Nanti betul. Oke. Seperti itu. Terus. Jadi memang kalau ciri seperti ini memang dari kita tidak semua orang dianugerahi cinta seperti itu ya. Makanya kenapa para sufi menganggap cinta itu gift, karunia, karena sifatnya begini Mas Abi. Dia membutakan, dia merenggut, dia ini. Makanya kalau Rumi selalu menyamakan cinta itu dengan api. Api itu kan membersihkan, dia menggelorakan, dia mematikan, dia mensucikan. Itu adalah ciri dari api. Dan Rumi selalu menggambarkan cinta itu dengan api. Nggak apa-apa juga sih, insya Allah semoga Tuhan memberikan karunia ya. Maksudnya nggak apa-apa juga belum merasakan itu. Nah, kalau nanti seperti itu, ada nggak prasyarat batin kita yang harus kita siapkan agar kita bisa menerima kelimpahan cinta yang dikatakan gift tadi itu dari Tuhan? Cinta itu tidak bisa direkayasa, tidak bisa dipersiapkan. Dia datang begitu saja dan pergi begitu saja. Datang tak diundang apa? Iya, datang tak diundang. Jelangkung. Gitu. Iya. Ya gitu. Jadi dia apa ya? Memang seperti tadi Pak Wayan yang dengan indah menjelaskan ya. Kita tinggal merasakan di waktu pagi ketika kita berada di pinggir pantai, merasakan semilir ombak, merasakan angin sepoi-sepoi dengan keindahan yang luar biasa. Itu bisa tidak kita merasakan seperti itu? Merasakan bahwa itulah sapaan Tuhan dengan kicauan burungnya dan seterusnya. Itu kan sapaan-sapaan ilahi. Cuma kadang kita tidak merasakan itu. Seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Mas Nur. Sama-sama. Ini nanti mungkin membutuhkan diskusi lebih lanjut ya, bagaimana cara menghadirkan cinta dalam kehidupan kita. Kalau menurut Bapak Wayan, bagaimana Pak? Ketika ada orang yang tidak bisa sama sekali merasakan cinta dalam hatinya, tapi mungkin ada semacam yang dicari dalam pikirannya. Nah, jalan untuk dia bisa merasakan kehadiran cinta itu apa Pak? Misalnya langkah-langkahnya. Apakah Bapak punya saran atau gimana? Tidak bisa mencintai. Iya, tidak bisa mencintai Pak katanya. Ya. Maksudnya tidak bisa mencintai orang lain mungkin ya maksudnya ya. Garing mungkin kali Pak ya. Aku tuh kayak garing gitu perasaannya gitu kali ya. Atau mungkin Mbak Cita mau berbicara langsung dengan Bapak Wayan atau gimana nih? Saya sepertinya tidak punya cinta sama sekali karena saya tidak pernah merasakan apa itu cinta gitu. Pertanyaannya seperti itu. Ya mungkin hanya masalah definisi cinta yang diinginkan karena kadang kita tidak menemukan definisi yang pas dari rasa cinta yang kita maksudkan. Gitu. Ya, karena kalau kita tidak punya definisi tentang cinta itu bisa macam-macam jadinya. Artinya gini, saya tidak bisa memiliki rasa cinta, padahal kita sudah merawat diri kita. Ketika kita merawat diri kita, sebenarnya kita mencintai diri kita. Ketika kita takut sakit, sebenarnya kita mencintai diri kita. Ketika kita takut mati, maka sebenarnya kita mencintai kehidupan kita. Ya, ketika kita takut kehilangan keluarga kita, sebenarnya kita mencintai dia. Nah, jadi cinta yang mana ini?
Karena ada cinta yang tugasnya untuk reproduksi, ya. Cinta Iya, iya. antara tubuh dengan tubuh, dia diciptakan untuk reproduksi. Cinta pikiran dengan pikiran, dia diciptakan memang untuk saling isi mengisi pengetahuan, saling membahagiakan di tingkat perasaan, gitu. Nah, cinta yang mana dulu? Karena cinta itu makanya susah mendefinisikan cinta. Karena saking banyaknya yang seperti yang saya ceritakan di awal itu, saking banyaknya jenis-jenis cinta, cinta mana dulu ini, gitu. Karena kalau kita bicara tentang cinta kepada Tuhan, kita bahkan bisa menangis ketika melihat bunga-bunga mekar, gitu. Karena kita merasakan cinta Tuhan kepada kita. Ya, jadi ada orang yang menangis ketika menolong orang lain karena dia merasa dia sedang melakukan sesuatu kepada Tuhan di dalam diri orang itu, atau kepada Sang Pencipta. Dia bisa menangis, dia bisa merasakan kebahagiaan. Nah, jadi ada macam-macam cinta yang butuh definisi, walaupun cinta tidak terdefinisi. Kenapa tidak disebut tidak terdefinisi? Karena definisi artinya batasan. Karena saking tidak terbatasnya cinta itu, kita butuh batasan supaya kita tahu yang mana yang mau kita maksudkan. Ya. Ya. Nah, Nah, di sini ada tambahan, Pak, penjelasan dari Mbak Cinta ini. Tidak merasakan cinta, tetapi nggak merasakan cinta kepada diri sendiri, sampai mengaca saja, maksudnya bercermin, nggak berani, Pak, gitu loh. Padahal saya tidak jelek, gitu maksudnya kan, tapi saya nggak berani untuk lihat diri saya sendiri. Apakah itu karena ada pendaman emosi mungkin, atau ada trauma masa lalu, atau apa itu, Pak, menurut Bapak gitu? Ya. Ketika kita menolak sesuatu, biasanya itu terjadi karena kita melihat sesuatu yang buruk menurut penilaian orang lain, gitu. Cobalah dengerin lagunya Mbak siapa namanya itu ya, saya lupa. Tiba-tiba namanya lupa karena lagunya sangat bagus. Lagunya sangat-sangat bagus, saya tiba-tiba lupa namanya. Liriknya, Pak, mungkin nanti dicariin. Saya nyanyikan lah Ya, di ya, depan nyanyi, Pak, cermin ya. nyanyi, Pak. Ya. Siapakah engkau, siapakah kamu yang Sugandi, Pak Wayan. Dira Sugandi ya, Mbak Dira Sugandi, betul. Dira Jadi Sugandi. kalau apakah kabarmu saat ini, gitu. Lagunya bagus sekali, benar-benar. Liriknya penciptanya saya lupa juga namanya, Mas Hari ya kalau nggak salah. Itu liriknya luar biasa bagus dan Mbak Dira tuh menyanyikannya luar biasa. Sehingga di situ kemudian dia merasakan betapa selama ini yang di depan cermin itu adalah makhluk yang sempurna. Kenapa yang di depan cermin itu makhluk yang sempurna? Gini. Cinta itu menyatukan, benci itu memisahkan. Pertama, ada cinta ayah dan ibu yang kemudian mengeluarkan masing-masing benihnya, yang kita sebut sperma dan sel telur. Sperma dan sel telur masing-masing membawa pesan dari ibunya. Dari ibunya pesannya ada pada sel telur, dari bapaknya DNA-nya ada pada sel sperma. Tapi kemudian kedua-duanya mengorbankan dirinya. Dia mengorbankan identitas dirinya, sehingga ketika melebur menjadi sel benih, tidak ada lagi identitas sel sperma dan sel telur. DNA-nya menjadi DNA individu yang kemudian lahir. Seperti kita. DNA kita tentu berbeda dengan DNA ibu kita. Berbeda dengan DNA bapak kita, karena dua-duanya mengorbankan identitas dirinya untuk menjadi identitas yang baru. Nah, setelah dia dilepaskan sama-sama, energi cintalah yang kemudian menyatukannya. Kalau energi kebencian, maka mereka terpisah. Tapi karena ada energi cinta, dengan tanpa mata, mereka bergerak, ya, sel sperma bergerak mengikuti panggilan kimiawi yang kita sering sebut sebagai chemistry. Panggilan kimiawi itulah yang menuntun dia untuk ke kiri apa ke kanan menemui sel telur. Kalau dia gagal menemui di mana sel telur berdiam, maka disitulah kemudian dia akan mati. Tapi ketika dia berhasil, dia akan menemukan itu. Dan satu di antara ratusan juta sel sperma itu adalah sel sperma yang paling sempurna. Sehingga akhirnya berhasil membelah menjadi sel benih. Artinya apa? Kita yang hari ini ada di depan laptop ini adalah sel sperma yang dulu pernah menjuarai
perlombaan menghadapi ratusan juta sel sperma yang lain, dan hanya kita yang berhasil menembus sel telur itu. Ya. Ya, hanya kita yang diizinkan. Berarti kita sejak sperma adalah benih yang sempurna dari ayah kita. Ibu kita juga adalah benih yang sempurna. Lalu apa dasar kita kemudian mengatakan bahwa kita tidak sempurna? Karena kita diajarkan bahwa sempurna adalah kumpulan segala kebaikan. Sementara sempurna adalah sama purna. Sama purna, sama artinya sama, purna artinya pada akhirnya. Ketika kita pada akhirnya bisa menerima segala rasa yang sama, bahwa tubuh kita memang harus terdiri dari kiri dan kanan, ya, mata kita harus terdiri dari kelopak atas dan bawah, ya, kita harus bisa makan dan buang kotoran, kita harus bisa minum dan mengeluarkannya besok hari sebagai air urin, ya, kita harus bisa bangun dan juga bisa tidur, bisa kerja dan bisa istirahat. Segala dualitas yang berbeda itu adalah sebuah kesempurnaan, maka kita akan sadar bahwa kita semua adalah ciptaan yang sempurna apa adanya, karena kita adalah gabungan dari 1 dan 0, 1 dari ayah, 0 dari ibu, ya, sel sperma itu angka 1, 0 itu dari ibu berupa sel telur, maka kita mendapatkan nilai 1 dan 0. Sempurna, angka 10. 0-nya juga boleh kekosongan, 1 mengisinya, maka ada bagian dari diri kita tidak punya, ada bagian diri kita yang punya. Kita adalah kekosongan yang terisi. Dengan demikian, kita harusnya sadar bahwa kita semua adalah makhluk-makhluk sempurna, ciptaan Sang Maha Sempurna. Dengan demikian, apa yang layak membuat kita kemudian kehilangan kepercayaan diri pada tubuh kita, pada pikiran kita, karena kita terlanjur diajarkan bahwa sempurna itu adalah segala yang baik-baik saja. Padahal kita tahu satu hari sempurna adalah siang dan malam. Nah, jadi anak yang sempurna terlahir adalah anak yang mulutnya ada, anusnya ada. Kakinya dua-duanya kiri dan kanan, bukan dua-duanya kanan atau dua-duanya kiri. Kalau dua-duanya kanan atau kiri, maka dibilang anak yang tidak normal. Maka kita ini lahir adalah makhluk yang sempurna untuk kita hormati dan kita cintai apa adanya. Itu contohnya. Jadi ketika bercermin lagi, nyanyikan lagu Mbak Dira Sugandi. Nanti akan mengerti sendiri rasanya. Bisa menangis karena merasakan betapa Sang Maha Sempurna telah menciptakan kita sempurna apa adanya. Kira-kira seperti itu, Mas Abi. Terima kasih Pak Wayan. Mungkin nanti kita perlu undang Mbak Dira Sugandi di Zoom ini ya. Ini langsung ya. Oke, terima kasih Pak Wayan atas penjelasannya. Mbak Cinta mungkin nanti perlu dilanjuti lebih lanjut ya tentang mencintai diri sendiri. Karena saat kita tidak punya kemampuan mencintai diri sendiri, ya bagaimana kita bisa mencintai orang lain, kan gitu. Dasar untuk mencintai orang lain, mencintai Tuhan, mencintai ciptaan segala macamnya adalah karena kita mampu mencintai diri sendiri. Dan mungkin sejatinya bawaan lahir dari seorang manusia adalah punya cinta terhadap dirinya sendiri maupun terhadap alam semesta di sekitarnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kita masih punya waktu sekitar berapa menit lagi nih? Masih punya waktu sekitar 6 menit lagi. Ada yang ingin bertanya? Raise hand, silahkan. Baika mungkin? Atau gimana? Permisi, di kolom coba ada pertanyaan. Oh, di kolom chat ya ada ya? Ada yang bertanya di kolom chat. Oke. Ini sudah tadi Sakinah Mawaddah Warahmah sudah dibahas ya. Terus apa lagi? Kalau kita menyadari dari sejak lahir kita sudah dikenalkan dengan cinta, rasa yang dalam diri ibu kita, dialah wujud dari cintanya. Cintalah ibumu tanpa syarat, maka akan tumbuh cintanya dalam hatimu. Yang ada hanyalah memberi tanpa berharap. Ini adalah komentar ya, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu sekalian, jika
tidak ada lagi pertanyaan, kita sudah sampai di ujung acara nih. Sebentar, saya harus jawab pertanyaan. Ya, ada Ada satu chat pertanyaan yang di bagian bawah itu. Dan terakhir masih ada satu, Mas. Oh ya, Ya. ada ya. Oke, ya. Jika bicara mencintai, namun ketika tidak diperhatikan oleh yang dicintai, kita merasa tidak bahagia. Nah, Atau ya benar. apakah bisa diartikan hanya sebuah ego yang artinya mencintai diri sendiri? Iya, Ya. marah, sabar, takut, semua itu adalah reaksi-reaksi ego kita. Akibat kita memiliki sebuah harapan. Ketika kita memiliki harapan, pada saat harapan tidak tercapai, maka itu disebut sebagai masalah. Karena masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang kita hadapi. Jadi ketika kita mengalami masalah, kita pasti menolak diri kita punya masalah. Ketika kita menolak masalah itu, muncullah reaksi ego. Entah marah, entah kecewa, entah sedih, dan sebagainya. Jadi ketika kita tidak punya harapan apa-apa, tidak memiliki keinginan apa-apa dalam cinta, itu yang disebut dengan unconditional love. Tidak ada syarat-syarat kita mencintai. Tapi kalau kita mencintai karena sebuah syarat, contohnya, saya akan mencintaimu kalau kamu mencintai saya. Saya akan mencintaimu kalau kamu perhatian sama saya. Saya akan mencintaimu kalau kamu memberi hadiah pada saya. Nah, ini yang gampang kemudian muncul rasa kecewa ketika tidak diperhatikan, tidak tidak diingat hari ulang tahun kita, bahkan tidak diingat kapan hari pernikahannya gitu. Lama-lama ini menyebabkan reaksi ego karena kita punya harapan. Marahlah kita, kecewalah kita, kamu sudah tidak ingat lagi denganku. Ya seperti itu kira-kira. Jadinya model-model cinta seperti itu gampang menciptakan penderitaan. Cinta yang penuh dengan harapan pasti akan mudah mengalami kekecewaan dan penderitaan lalu reaksi ego. Dan jangan lupa, bicara tentang cinta dan pernikahan, menikahlah 4 kali, jangan hanya 1 kali. Menikah 4 kali gimana maksudnya, Pak? Ya, karena kalau kita hanya menikahnya 1 kali, mudah mengalami kekecewaan. Kita perlu belajar menikah 4 kali. Yang pertama, kita nikahkan tubuh kita dengan pasangan kita. Ya, mudah-mudahan bisa menghasilkan keturunan. Yang kedua, kita nikahkan pikiran kita dengan pasangan kita. Mudah-mudahan lahir kesepahaman satu sama lain. Yang ketiga, kita nikahkan jiwa kita. Sehingga kita bisa merasakan, yang laki-laki bisa merasakan jadi ibu, yang wanita bisa merasakan jadi ayah, sehingga tidak saling menuntut. Aku lo nggak boleh ngerjain pekerjaan wanita, aku lo nggak boleh ngerjain pekerjaan laki-laki, dan ini sering menjadi pertikaian. Yang keempat, nikahkan keluarga kita. Nah, kalau kita bisa berhasil menikah 4 kali itu, hidup damai. Tapi kalau kita hanya berhasil menikah 1 kali, yaitu menikahkan tubuh, dan gagal menikah kedua, menikahkan pikiran, ini yang sering terjadi. Simpati nggak ada. Yang ada tuh antipati satu sama lain. Apalagi kalau tidak pernah menikah yang ketiga, pernikahan jiwa, empati tidak ada. Ya, empati tidak ada. Tidak mengerti apa yang dialami pasangannya, apa yang dirasakan pasangannya. Nah, ini contoh bagaimana pernikahan itu penting 4 kali. Baru cintanya menyatu, sungguh-sungguh menyatu. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau menikah secara tubuh kan bisa di KUA apa nih, ya kan? Tapi kalau menikah secara tadi pikiran dengan pikiran pasangan, jiwa pasangan itu ada langkah-langkah praktis nggak? Ada, dalam rumah tangga kan kita sering diskusi satu sama lain. Diskusi satu sama lain, saling mengerti apa yang dipikirkan pasangan kita. Ya, kemudian ketika menikahkan jiwa, kita belajar mengambil peran pasangan kita. Karena pada suatu ketika nanti kita harus mengambil peran itu. Misalnya istri sakit, yang laki-laki harus belajar menjadi ibu. Ketika suami sakit, yang wanita harus mengambil peran sebagai ayah juga. Nah, itulah gabungan sifat maskulin dan feminim. Kalau kita adalah satu ruh yang kemudian membelah menjadi maskulin dan feminim, maka pernikahan adalah jalan cinta untuk belajar mengerti diri kita yang maskulin dan feminim. Untuk kemudian kembali menyatunya si belahan jiwa menjadi satu. Adam dan Hawa menyatu kembali. Karena Hawa tercipta dari tulang rusuk pria. Kan begitu ceritanya. Jadi ketika dia kembali menyatu kan, ya dia mengalami satu kesatuan.
si 1 dan 0 yang terpisah menjadi apa? Sempurnalah 1 0 gitu kembali gitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih banyak atas uraiannya. Ustadz Nur mungkin mau menambahkan sebelum kita tutup? Tidak atau- ada, Mas Abi. Udah Cukup ya. Ya. Alhamdulillah. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali. Terima kasih ya kita sudah hadir di sini sama-sama melaksanakan belajar bareng tentang cinta dan ketenangan diri. Pak Wayan tadi sudah banyak menjelaskan, mudah-mudahan jadi bekal kita dalam menjalani kehidupan. Ustadz Nur juga sama, sudah menjelaskan banyak tentang cinta dan ketenangan diri sebagai landasan buat kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ada lagi sebelum kita tutup atau cukup Mbak Ika? Cukup Mas, boleh ditutup. Sekian dari saya. Terima kasih Ustadz Nur Jabir. Terima kasih Pak Wayan atas waktu yang sudah diberikan. Bapak Ibu sekalian, acara ini untuk kita sama-sama. Jika Bapak Ibu mau berbagi untuk acara ini, dipersilahkan menghubungi panitia yang sudah dituliskan di dalam pengumuman atau share info yang sudah kita berikan. Sekian dari saya, Mbak Ika, saya kembalikan kepada Mbak Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wayan, Terima Mas kasih Nur, banyak. Abi. Insya Allah kita bisa ketemu lagi lain waktu. Terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Wayan. Makasih Pak Wayan. Terima kasih banyak Mbak Ika. Mbak Ika. Bu Dice. Mas Abi, makasih banyak. Terima kasih Terima kasih semua. Ya. Pak Wayan, Jabir. Terima kasih Bu. Salam buat Ibu. Terima kasih. Sukses buat Pak Wayan sama Mas Nur. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Zoom Terima akan kita kasih. tutup ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Mohon maaf lahir batin.